Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini mengisahkan perjalanan Qin Mu akhirnya sampai di ibu kota kekaisaran. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Qin Mu dan Wei Yong memiliki izin perjalanan mereka diperiksa di gerbang kota dan memasuki ibu kota. Sebagai kota di bawah kaki putra surga, tentu saja akan sangat berkembang. Meskipun Qin Mu telah ke kota makam sungai dan kota makam sungai yang berkembang telah memperluas cakrawala, ibu kota adalah pemandangan yang sama sekali berbeda. Rumah-rumah dan bangunan-bangunannya bernuansa atmosfer dan teknik patung singa-singa batu di sepanjang tepi jalan juga sangat indah. Semua keluarga di sini menempatkan dewa pintu di pintu luar mereka dan ini juga memberinya perasaan yang luar biasa, seolah-olah dewa pintu bisa benar-benar menjadi hidup untuk bertahan melawan iblis dan monster. Satu petunjuk kecil mengungkapkan tren umum. Memeriksa daun dan orang akan tahu apakah itu musim semi atau musim gugur. Mengamati setetes air dan orang akan tahu betapa biru laut itu. Saat Qin Mu mengamati sekelilingnya, dia menjadi sepenuhnya sadar betapa tangguhnya kekaisaran. Kepala desa dan yang lainnya pernah mengatakan kepadanya bahwa kekaisaran perdamaian abadi adalah sekte yang menyamar sebagai negara. Baru sekarang dia tahu seberapa kuat sekte ini. Apakah saudara Qin punya tempat tinggal? Wei Yong mengundangnya, jika tidak ada salahnya datang ke kediaman bangsawan untuk tinggal selama beberapa hari. Kita bisa menunggu sampai Imperial College membuka pintunya dan pergi untuk mengambil ujian. Qin Mu ragu-ragu sejenak dan menggelengkan kepalanya. Saya punya teman lama dari kota asal saya di kota dan saya akan tinggal bersama mereka. Brother Wei Yong, mari kita berpisah di sini. Wei Yong hanya bisa melepaskan topik pembicaraan dan berkata, ketika Anda sudah tenang, Anda dapat memesan seseorang untuk memberitahu saya di istana bangsawan. Qin Mu tersenyum, pasti. Itu benar, Brother Wei Yong, di mana katedral itu berada? Wei Yong memiliki ekspresi yang aneh. Katedral terbesar di ibu kota adalah di Flower Alley. Berjalanlah ke ujung Flowery Phoenix Street dan belok kanan, setelah itu Anda akan melihat Flower Alley setelah 3 jalan lainnya. Tempat terbaik di Flower Alley disebut Rain Listening Pavilion. Jangan tanya saya bagaimana saya tahu, saya belum pernah ke sana. Jaga tubuh Anda. Qin Mu bingung. Selera apa yang ada di Ketous? Dan apa hubungannya dengan tubuh? Mereka berdua berpisah. Qin Mu membawa Hulinger maju dan berjalan ke arah di Flowery Phoenix Street. Di Flower Alley, Qin Mu melihat bangunan di kedua sisi dan bingung. Bangunan-bangunan itu berwarna merah tua dengan lentera tergantung di pintu tetapi tidak ada tanda-tanda kucing. Adik laki-laki datang dan bermain. Beberapa saudara perempuan melambai kepadanya dari atas gedung. Tuan Muda Mu, apakah kamu kenal mereka? Hu Ling bingung, mereka berteriak dengan sangat antusias. Itu sama ketika aku pergi ke Border Dragon City. Ada beberapa saudari yang sangat ramah dan saya tidak terbiasa. Qin Mu berjalan maju dan melihat papan nama di jalan. The Flower Alley sangat dalam dan memiliki banyak tikungan dan putaran. Begitu mereka jauh di dalam, itu tidak sesibuk sebelumnya. Para gadis di sini lebih berhati-hati ketika mereka memeluk pipanya dan bersandar ke jendela. Dengan wajah setengah tertutup oleh pipas, mereka memainkan pipas dengan lembut dalam nada yang jelas dan tenang. Ketika mereka terus berjalan, musik lembut datang dari dalam. Qin Mu membuka pintu untuk melihatnya dan melihat muslin cahaya berkibar di sekitar. Beberapa gadis berlari mondar-mandir di antara muslin cahaya sementara beberapa gadis menyetel instrumen mereka. Berjalan lebih jauh, ada beberapa gadis di lantai atas yang mempraktikkan lagu dan tarian mereka. Gemuruh tawa seperti lonceng yang keras dan jernih terdengar dari waktu ke waktu, menawan dan indah. Namun, orang-orang yang berjalan keluar dari dalam akan selalu menutupi wajah mereka ketika mereka melihat Qin Mu, seolah-olah mereka takut dikenali. Qin Mu bingung. Tidak ada yang memalukan untuk keluar dari rumah mereka sendiri jadi mengapa mereka menutupi wajah mereka? Orang-orang di kota ini benar-benar aneh. Dia berjalan jauh ke Flower Alley dan melihat sebuah gedung yang menulis Rain Listening Pavilion. Pintu gedung ini terkunci rapat, namun halamannya tampak dalam dan sunyi. Qin Mu maju dan mengetuk pintu. Beberapa saat kemudian dia mendengar derap langkah kaki terdengar dengan suara lembut seorang gadis, "Aku datang, aku datang." Suara pembukaan baut pintu datang dari dalam dan celah dibuka di pintu. Seorang gadis menjulurkan kepalanya ke belakang pintu dan bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat Qin Mu. "Tamu, siapa yang kamu cari?" Qin Mu bertanya dengan sopan, "Apakah Fu Qingyun ada?" Gadis itu membuka pintu setengah terbuka dan tersenyum, "Bolehkah saya meminta nama Tuan Muda? Lebih mudah bagi saya untuk memberi informasi juga. Kamu bisa memberitahunya bahwa nama keluargaku adalah Qin." Gadis itu menutup pintu dan langkah kakinya perlahan pergi jauh. Dia pasti pergi untuk memberitahu. Setelah beberapa waktu, pintu terbuka sekali lagi dan wajah yang dikenalnya terungkap. Itu adalah Ketous Hall Master Fu Qingyun dan ketika dia melihat Qin Mu, dia tidak bisa tidak terkejut dan senang. Tuan Muda akhirnya ada di sini. Cepat, cepat, masuklah. Sister sekalian, tunggu apa lagi? Sajikan tehnya,
Tuan muda ada di sini. Tuan muda ada di sini. Suara gadis-gadis itu datang dari dalam dan mereka terdengar sangat merdu. Suara gemerisik mereka terdengar seperti burung kecil berkicau di pohon yang baru saja tumbuh di musim semi. Gaun biru, hijau, merah dan ungu berkibar di depan mata Qin Mu saat para gadis dari Rain Listening Pavilion keluar dan menyambutnya, memesona matanya. Para gadis Rain Listening Pavilion semuanya memiliki fitur yang membedakan mereka. Beberapa di antaranya sehangat giok lunak, ada yang sedingin es, ada yang halus dan menawan dan ada yang bersemangat seperti api. Bisa dikatakan bahwa mereka seperti campuran bunga yang secara bertahap memikat mata orang yang memandang mereka. Qin Mu tersenyum dan berkata, saya memang menemui beberapa masalah tetapi saya beruntung bisa melewati pengalaman yang menakutkan tanpa kecelakaan. Anda dapat memberitahu petinggi di sekte untuk memberitahu Patriark. Fu Qingyun tersenyum, Patriark telah menunggu cukup lama untuk Tuan Muda. Sebenarnya, Patriark sudah memberitahu kami bahwa jika kita bertemu Tuan Muda, kita harus memberitahu Tuan Muda untuk menemuinya. Beberapa gadis datang dengan teh dan melirik Qin Mu sambil terkikik. Qin Mu membalas senyum dan bertanya dengan bingung, Saudari Yun di mana saya pergi menemukannya? Gadis itu mendengar Qin Mu menyebut Fu Qingyun sebagai Sister Yun dan terkikik lagi. Fu Qingyun menatapnya dan menggulingkannya sebelum tersenyum, tentu saja Imperial College. Tuan Muda minum teh. Imperial College? Qin Mu tercengang dan lupa minum teh di cangkir teh yang telah dibesarkannya. Bukankah Imperial College tempat para pelajar untuk belajar? Kenapa dia harus pergi ke Imperial College untuk bertemu dengan Patriark Muda? Tuan Muda tidak tahu? Fu Qingyun tersenyum, Patriark adalah kanselir besar Imperial College, seorang pejabat rendah peringkat ketiga yang bertanggung jawab atas Imperial College, jadi secara alami ia akan tinggal di Imperial College. Meskipun para sarjana kekaisaran dari Imperial College memiliki kehormatan menjadi siswa putra surga, tetapi mereka sebenarnya adalah siswa Patriark. Hati Qin Mu sangat terguncang. Semua sarjana kekaisaran di Imperial College adalah mahasiswa Patriark Muda. Pengajar Kekaisaran Perdamaian Abadi dan Kaisar Yan Feng sebenarnya berani menyerahkan posisi resmi ini kepada Patriark Kultus Iblis Surgawi. Bukankah mereka khawatir dia terlalu kuat? Fu Qingyun tampaknya bisa melihat pikirannya dan berkata, dunia manusia seperti permainan untuk Patriark. Tidak ada yang tahu identitas aslinya. Sebenarnya, dia seorang lelaki tua kebajikan dan prestise, seorang ahli dunia lain yang reputasinya telah menggerakkan dunia jauh sebelum zaman Kaisar pertama dan selalu misterius. Bahkan Imperial Preceptor juga berkonsultasi dengannya untuk nasihat dan jalan. Itu juga melalui jaminan Eternal Peace Imperial Preceptor bahwa dia bisa menjadi kanselir agung Imperial College. Fu Qingyun melanjutkan, karena Tuan Muda telah datang ke sini, mengapa Anda tidak beristirahat selama beberapa hari dan mencari hari lain untuk pergi ke Imperial College? Namun jika Tuan Muda ingin memasuki Imperial College, Anda harus melewati beberapa ujian. Qin Mu bingung, tes macam apa? Imperial College bukan tempat yang bisa dimasuki siapapun. Anda harus menjadi sarjana kekaisaran sebelum Anda bisa masuk. Fu Qingyun tersenyum, harapan Patriark secara alami adalah Tuan Muda harus menjadi sarjana kekaisaran terlebih dahulu. Pemeriksaan untuk ulama kekaisaran akan segera dimulai. Tuan Muda akan mengikuti ujian bersama para cendekiawan lain dari seluruh dunia. Setelah menyelesaikan ujian, Anda akan bisa masuk. Terima kasih banyak, Suster Yuner. Qin Mu menghela nafas lega dan tersenyum, saya belum menemukan tempat untuk menginap jadi saya akan tinggal di sini di tempat Sister Yuner selama beberapa hari. Ruangan yang ditata Fu Qingyun sangat elegan. Hanya saja ruangan ini telah didekorasi seperti akomodasi wanita, bahkan selimutnya harum. Fu Qingyun segera berkata, disinilah aku beristirahat. Jika Tuan Muda tidak puas, kita bisa mengganti kamar lain. Tidak perlu untuk itu. Qin Mu meletakkan ranselnya di atas meja. Namun, Fu Qingyun masih di kamar dan tidak pergi. Menggigit bibirnya yang merah dan cerah, dia bertanya dengan lembut, apakah Tuan Muda masih memiliki instruksi lain? Aku tidak punya apa-apa lagi, terima kasih banyak Suster Yuner. Sama seperti Qin Mu menyelesaikan kata-katanya, ranselnya bergerak dan rubah putih kecil membawa ransel kecil muncul. Fu Qingyun melirik dan segera berbalik untuk berjalan keluar, bergumam pada dirinya sendiri, tidak heran, dia membawa vixen kecilnya sendiri. Tubuh Hu Ling berbau alkohol dan Qin Mu mengerutkan kening, Linger, Anda telah diam-diam minum di ransel. Rubah putih itu mabuk dan tiba-tiba tersendat. Dia segera menutup mulutnya tetapi dia tersendat lagi. Dia berdiri dengan dua kaki belakangnya dan berayun, hampir jatuh dari meja. Rubah di atas meja akhirnya jatuh kepala lebih dulu. Qin Mu membawanya dan melemparkannya ke tempat tidur. Hu Ling memeluk bantal dan tertidur. Qin Mu juga sangat lelah karena menghindari pengejaran sekte Dragon Rider, sehingga ia juga tertidur lelap setelah berbaring. Selama 2 hari tinggal di pavilion, Qin Mu telah berhasil memecahkan dinding harta karun ilahi 5 elemen dan menaikkan tingkat kultivasinya ke 5 elemen harta ilahi.
Akan tetapi ketika melakukan itu, dia mengalami penyimpangan Qi dan membuatnya pingsan. Ketika dia bangun, dia menyadari dia sedang berbaring di tempat tidur dan Hu Ling'er meletakkan handuk hangat dan pelembab di dahinya. Sementara itu, kepalanya sangat sakit sehingga rasanya seperti semangka yang hancur di lantai, terbelah. Di depan tempat tidur, beberapa gadis berdiri di sana dengan ekspresi prihatin. Tuan muda sepertinya menderita penyimpangan Qi. Untungnya Ling'er menemukannya lebih awal dan memanggil kami. Fu Qingyun terlihat khawatir dan berkata, Tuan muda, saya sudah memanggil orang untuk membuat obat dan akan segera siap. Namun, institusi itu akan buka dalam 2 hari dan aku khawatir Tuan muda tidak akan berhasil. Penyimpangan Qi membutuhkan lebih dari 10 hari penyembuhan. Qin Mu berjuang untuk bangun dan menghirup aroma sebelum berkata, saya telah melukai kesadaran saya dan roh saya rusak. Obat yang Anda buat adalah resep yang tepat, namun tidak mengandung Mongshuot Kolam. Pilih 2 gada Mongshuot Kolam. Bawa aku, biarkan aku menyeduh obatnya. Fu Qingyun tercengang. Tuan kultus muda ini benar-benar tahu cara menyeduh obat? Dia ragu dan memerintahkan gadis-gadisnya untuk mengambil obat herbal. Dia mengangkat Qin Mu dan menemukan bahwa kesadaran Qin Mu lemah dan sulit baginya untuk bergerak, karena itu dia memerintahkan orang untuk membawa tungku obat dan api tungku masuk. Qin Mu menderita sakit kepala dan mengeksekusi ki vitalnya untuk mengangkat tungku obat. Dia mengocoknya dengan lembut dan tungku obat mendarat di tanah, namun, air dan rempah-rempah di dalam tungku melayang di udara oleh ki vitalnya. Gadis yang telah mengambil ramuan kembali dan melemparkan Mongshuot Kolam ke dalamnya sekaligus. Teknik tangan Qin Mu berubah tidak teratur dan segera dia telah mencampur semua sifat obat bersama-sama dan dengan memetik dengan lembut, ampas obat secara otomatis keluar dari air. Uap air kemudian menguap dan beberapa pelet merah tersisa. Qin Mu mengambil pelet merah dan mendorong keluar energi obat. Namun, sakit kepalanya perlahan-lahan berkurang. Kadang-kadang ia masih merasakan sakit kepala yang memecah belah, saya harus menyeduh set obat lain besok pagi dan saya akan pulih sepenuhnya. Gadis-gadis di ruangan itu tercengang. Teknik pembuatan bir Qin Mu murni dan sederhana namun selalu berubah, menyilaukan mata mereka. Menderita penyimpangan Qi bukan masalah kecil. Apakah obat ini benar-benar efektif untuk dapat membantunya pulih dalam setengah hari? Tanpa kemajuan dalam teknik, sepertinya aku tidak akan bisa mengolah 5 elemen harta ilahi dan membuat kekuatan harta ilahi kultivasi saya sendiri. Qin Mu pulih kekuatannya dan berdiri sambil tersenyum, saya tergesa-gesa dan menyebabkan saudara perempuan khawatir. Tuan muda terampil dalam seni penyembuhan, apakah Anda memiliki pengetahuan dalam ginekologi? Tiba-tiba seorang gadis bertanya. Qin Mu berkata, selama itu melibatkan keterampilan medis, saya tahu segalanya. Ekspresi gadis itu berubah sedikit merah, aku merasakan sedikit sakit di rahimku. Saya tidak tahu apakah Tuan muda. Qin Mu memeriksa denyut nadinya dan tersenyum, masalah kecil, ki batin Anda tidak memiliki perawatan yang tepat dan Anda memiliki sedikit kedinginan. Biarkan saya menulis resep untuk Anda. Seorang gadis segera maju dan memberikannya sikat dan tinta. Qin Mu mengambil kuas dan menuliskan resep, obat ini adalah pil pemanasan rahim. Anda mengambilnya dan itu akan merawat ki batin Anda dan mematahkan akar penyakitnya. Mata gadis-gadis yang tersisa di ruangan itu menyala. Gadis Guqin yang wajahnya merah karena malu bertanya dengan suara lembut, Tuan muda, saya juga punya sedikit masalah. Tuan muda, lihatlah aku juga. Tuan muda, menstruasi saya tidak teratur. Kepala Fu Qingyun menjadi terlalu besar dan dia berteriak, Tuan muda baru saja menderita penyimpangan Qi dan belum pulih sepenuhnya. Kalian semua berhenti membuat keributan dan membiarkan Tuan muda beristirahat dengan tenang. Qin Mu tersenyum, tidak masalah. Saya tidak bisa berlatih setelah menderita penyimpangan Qi. Kebetulan saya bisa membantu para suster merawat tubuh mereka sementara saya beristirahat. Tidak butuh banyak energi. Selanjutnya, saya makan dan tinggal di sini di tempat suster Yun Er, dan bagaimana saya tidak bisa membalas semua orang karena Anda merawat saya? Gadis-gadis itu senang dan mengantri mereka. Qin Mu mendiagnosis kondisi mereka dan menulis resep untuk mereka satu persatu. Gadis pipa melihat Fu Qingyun masih di kamar dan tersenyum, kakak, kenapa kamu masih di sini? Fu Qingyun mencibir. Setelah beberapa saat, dia maju dan mengulurkan tangannya dan menggigit bibirnya, berkata dengan suara rendah, Tuan muda, kultivasi saya mungkin tinggi tetapi ada beberapa masalah dengan tubuh saya. Selama beberapa bulan terakhir, saya menderita ketidakseimbangan naga merah. Terkadang datang dan terkadang tidak. Qin Mu memeriksa denyut nadinya dan berkata, 4 bulan yang lalu ketika saudari sedang berkultivasi, apakah ada tusukan samping yang memukulmu? Itu masalah sejak saat itu. Fu Qingyun menganggukkan kepalanya berulang kali, sebuah tusuk samping memang menabrakku sekali. Saya pikir itu adalah masalah kecil, oleh karena itu, saya tidak memasukkannya ke dalam hati. Tanpa sadar malam telah jatuh dan lentera hias dibesarkan di ibu kota, mencerahkannya seperti siang hari.
Jalan Bunga dan Lorong Willow disebut di mana cendekiawan terkenal ibu kota akan sering. Flower Alley bukan hanya tempat untuk menjual mayat. Namun, malam ini, katedral-katedral di Flower Alley kosong dan gadis-gadis semuanya mengantri di gang. Tidak ada yang menyediakan layanan di Ketousi dan ketika klien, semua orang yang paling terkenal di ibu kota, meminta gadis-gadis yang mereka kenal, mereka diberitahu, di sini di Rain Listening Pavilion datang seorang dokter ilahi dalam ginekologi dan para saudari semuanya mengantri untuk melihatnya. Mereka tidak punya waktu untuk mencari nafkah. Semoga Tuan Muda kembali besok. Seorang dokter ilahi dalam ginekologi datang ke Flower Alley. Di luar gang, seorang penatua berpakaian sipil keluar dari sebuah kendaraan dan berkata dengan heran, pergi dan tanyakan tentang keahlian medis dokter ilahi itu. Setelah beberapa waktu, seorang pelayan kembali untuk melaporkan, Tuan tua, wanita-wanita di Flower Alley semua mengatakan dia sangat baik dan keahlian medisnya adalah keajaiban. Penatua yang mengenakan pakaian sipil bergumam pada dirinya sendiri dengan tidak pasti dan seorang penasihat di sampingnya berkata dengan suara rendah, Tuan tua pasti memikirkan orang itu di istana. Ada telinga di mana-mana. Jangan bicara terlalu banyak. Penatua yang mengenakan pakaian sipil menghela nafas dan melanjutkan, orang di istana itu sudah lama menderita penyakit. Bahkan tabib istana tidak bisa berbuat apa-apa dan bahkan tidak bisa membuat diagnosis. Kami hanya bisa berharap untuk menemukan dokter ilahi yang dapat memperpanjang hidupnya, tetapi saya khawatir waktu hampir habis. Kata-kata itu bukan bukti. Panggil tabib kekaisaran Xiao dan biarkan dia menguji tabib bunga Ali yang suci ini. Tidak lama kemudian, tabib kekaisaran Xiao tiba dan membungkuk, Tuan tua, untuk apa Anda memanggil saya di sini? Tidak perlu formalitas di luar Flower Alley. Penatua dengan pakaian sipil menjelaskan, di Flower Alley datanglah seorang tabib ilahi. Bisakah saya meminta Lord Xiao untuk memeriksa kemampuannya untuk melihat apakah ia memiliki kemampuan untuk menyembuhkan orang itu di istana? Tabib Kaisar Xiao memiliki rambut putih penuh tetapi alisnya berwarna hijau dan matanya merah. Dia mencibir, bagaimana Flower Alley memiliki dokter ilahi? Hanya ada satu ceat yang memancing ketenaran dan menipu wanita dan anak-anak. Mengapa kita harus menemuinya? Penatua dengan pakaian sipil mengerutkan kening dan jantung dokter kekaisaran melompat. Dia segera berkata, Tuan tua, saya tidak perlu melihatnya, saya hanya perlu melihat resep yang telah ditulisnya. Begitu dia selesai mengatakan, dia mengambil resep dari seorang wanita dari Flower Alley yang baru saja melihat dokter. Melihat, dia mencibir, coba lihat, Tuan tua. Tumbuhan dalam resepnya adalah semua tumbuhan termurah. Bagaimana bisa seseorang dengan keterampilan semacam ini melihat orang itu di istana? Penatua dalam bahasa sipil menjawab dengan tenang dan perlahan, herbal, mahal atau murah, semuanya sama. Mereka semua adalah barang untuk menyelamatkan nyawa. Para wanita di Flower Alley bukanlah bangsawan dan tidak punya banyak uang. Untuk dapat menggunakan ramuan murah untuk menyembuhkan penyakit adalah kemampuan nyata. Anda dan saya akan masuk untuk melihatnya. Anda mengujinya. Dokter kekaisaran dengan enggan menerima dan mengikutinya ke Flower Alley. Flower Alley sangat dalam dan di dalamnya ada semua wanita dari katedral yang mengantri untuk menemui dokter. Mereka berdua akhirnya masuk ke Rain Listening Pavilion dengan susah payah dan ketika mereka memasuki pavilion, mereka hanya melihat seorang pemuda tampan dengan pakaian brokat melihat para pasien. Tabib kekaisaran Xiao mencibir, lihat dia, baru berusia 14 hingga 15 tahun dan dia sudah berkeliaran untuk menipu uang. Sekarang bisakah tuan tua menyerah? Lihatlah kondisi denyut nadinya, meskipun dalam, ia menjadi tidak stabil dari waktu ke waktu. Ini berarti bahwa ia memiliki penyimpangan qi. Untuk seseorang yang bahkan tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri, dia masih berani keluar dan menipu orang. Tuan tua, kita bisa kembali sekarang. Penatua dengan pakaian sipil menjawab dengan tenang, aku menyuruhmu pergi, jadi pergi. Tabib istana Xiao hanya bisa maju. Dia menyingkirkan gadis-gadis dan hanya duduk di depan Qin Mu. Dia mengulurkan telapak tangannya dan berkata dengan suara booming, periksa penyakit apa yang saya miliki. Qin Mu terkejut dan mengangkat kepalanya untuk melihat penatua ini. Dia tidak memeriksa nadi dan hanya berkata dengan ekspresi serius, Tuan tua, Anda sakit parah? Tabib Kaisar Xiao mencibir dan berdiri, kamu curang. Beraninya kau. Kamu seorang tabib, bukan? Qin Mu melanjutkan, ada ribuan bau obat di tubuh Anda dan Anda telah mengelilingi diri Anda dengan obat-obatan selama bertahun-tahun, menghirup sifat obat mereka. Selanjutnya, Anda diresepkan untuk diri sendiri dan sering mandi di pemandian obat. Anda juga minum banyak pil semangat dan obat ajaib yang dibuat sendiri. Namun, Anda tidak mahir dalam keahlian obat Anda dan tidak bisa mengurus racun dalam obat. Sekarang ada ratusan racun yang terakumulasi di tubuh Anda. Alis Anda berwarna hijau dan mata berwarna merah. Ini berarti racun telah meresap ke kulit Anda dan mencapai jauh ke mata Anda. Pada tahap ini, Anda tidak dapat diselamatkan. Tidak ada yang bisa saya lakukan tentang penyakit Anda, hanya Raja Neraka yang bisa menyelamatkan Anda sekarang.
Tabib istana Xiao menjadi marah. Dia sangat marah sehingga dia tersenyum dan bertanya, "Tabib kecil, jadi berapa lama lagi saya bisa hidup?" Qin Mu ragu-ragu dan menjawab, "Jika Anda tidak marah, Anda masih bisa hidup lebih lama. Jika Anda mengamuk dan kemarahan menyerang hati Anda, racun itu akan menyerang hati Anda. Dengan perpaduan sifat obat, Anda masih memiliki 10. Tabib Kekaisaran Xiao menjadi semakin marah dan berkata dengan dingin, "Kamu bilang aku masih punya 10 hari lagi untuk hidup? Apa yang terjadi jika saya tidak mati dalam 10 hari? Qin Mu mengerutkan kening dan melanjutkan, 9, 8, 7. Tabib istana tidak bisa mengendalikan amarahnya dan auranya meledak, menghancurkan meja di depan Qin Mu. Dia kemudian mencibir, "Apakah kamu mengatakan aku akan mati sekarang? Jika aku tidak mati, aku akan membuatmu mati." 3, 2, 1. Sama seperti Qin Mu mengatakan kata 1, Tabib Kekaisaran Xiao merasakan sakit yang menusuk di hatinya seolah-olah jantungnya terkoyak. Kultivasinya langsung kehilangan kendali dan kulit di sekujur tubuhnya pecah. Darah menyembur keluar seperti air terjun dan dia menjadi manusia berdarah. Tubuhnya kemudian bernanah dan berubah menjadi setumpuk nanah. "Aku tidak bisa menyelamatkanmu." Qin Mu menggelengkan kepalanya, "Kamu seharusnya tidak mengamuk. Inilah yang terjadi ketika Anda bagaimanapun minum obat yang dibuat sendiri, tetapi Anda tidak mahir dalam keahlian medis Anda. Saudari Yun-er, apakah saya harus melaporkan mayat ini kepada pejabat?" Keributan yang diseduh di dalam Flower Alley dan penatua berpakaian sipil juga terkejut. Dia menganggukkan kepalanya diam-diam dan berbalik untuk meninggalkan Flower Alley. Keributan ini segera berakhir dan Qin Mu tidak terus melihat pasien lain. Dia malah kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Keesokan harinya, ia menyembuhkan penyakitnya sendiri yang disebabkan oleh penyimpangan Qi dan menghilangkan semua penyakit lebih lanjut. Baru kemudian ia mulai menemui pasien lagi dan tak lama antrian panjang sekali lagi terbentuk di Flower Alley. Fu Qingyun diam-diam khawatir, alih-alih sebuah ketous, tempatnya sekarang menjadi klinik. Ketika sore tiba, Fu Qingyun segera berkata, "Tuan muda, besok adalah hari untuk ujian imperial. Anda tidak dapat melihat pasien lagi. Anda harus meninggalkan energi untuk menangani ujian besok." Qin Mu mengangguk dan menjawab, "Kamu benar. Saya akan menyembuhkan orang-orang ini setelah ujian kekaisaran." Akhirnya, itu adalah hari ujian Imperial College. Qin Mu meninggalkan Flower Alley pagi-pagi dan meminta petunjuk ke Imperial College di sepanjang jalannya. Imperial College ada di puncak gunung di pusat kota? Qin Mu datang ke gerbang Imperial College dan mengangkat kepalanya untuk melihatnya, berseru pada dirinya sendiri dengan kagum. Imperial College adalah institusi tertinggi kekaisaran dan itu mengesankan. Lembaga ini sebenarnya dibangun di atas Gunung Batu Giok dan gunung ini terletak di jantung pegunungan 9 naga, posisi mutiara berada di mulut naga. 9 naga memegang mutiara naga bersama, orang bisa membayangkan betapa indahnya itu terlihat. Ki dari 9 naga berkumpul di sini dan itu tentu saja adalah semangat tempat itu. Naga, Ki telah menyebabkan seluruh tubuh gunung menjadi batu giok. Ada banyak istana di gunung itu yang berubin hijau atau merah. Tempat di dekat istana juga memiliki beberapa kapal besar berlabuh di langit dan belum menggerakkan layar mereka. Pada saat ini, ada ribuan sarjana dari seluruh dunia berkumpul di depan gunung, menunggu untuk masuk Imperial College. Di bawah Gunung Agung, ada lebih dari 10 pendaftar resmi mendaftar asal dan sekolah para ulama menghadiri ujian kekaisaran. Qin Mu mengantri dan ketika gilirannya untuk mendaftar, matahari sudah tinggi di langit. Qin Mu mengeluarkan izin perjalanannya dan berkata, "Siswa berasal dari prefektur Lizhou." Tiba-tiba seorang pemuda gemuk dan pendek meremas melewati Qin Mu dan tersenyum, "Dia sama dengan saya. Kami dari River Tom. Panitera Tuhan, tuliskan makam sungai." Panitera mengangkat kepalanya dan mencibir, "Saya menulis sesuai dengan tempat yang tertulis pada izin perjalanan. Anda tidak dapat mengubah daftar sensus." Pemuda itu adalah Wei Yong dan ketika dia melihat nama dan sensus Qin Mu yang terdaftar, dia menjadi jengkel. Itu mengerikan. "Kami dari kapal yang sama. Jika Anda juga dari River Tom, akan lebih mudah bagi Anda untuk memasuki Imperial College." Qin Mu bingung, "Kenapa begitu?" Wei Yong melirik dan berbisik, "Apakah kamu tidak mendengar beritanya? Para cendekiawan dari River Tom sebagian besar meninggal dalam perjalanan ke sini. Selain kapal kami yang diserang oleh Sekte Dragon Rider, orang lain yang bepergian melalui darat dan langit semua diserang. Orang-orang yang hidup sampai ke ibu kota hanya beberapa. Dikatakan bahwa sekte yang memberontak telah merencanakan dengan kejam untuk membuat Imperial Preceptor kehilangan muka. Lagi pula, Imperial Preceptor berasal dari River Tom. Kamu berasal dari sekolah apa? Bagaimana kultivasi Anda?" Qin Mu menjawab, "Saya belajar di rumah dari sekolah. Saya baru mencapai alam 5 elemen 2 hari yang lalu." Panitera menggelengkan kepalanya, "Baru saja mencapai 5 elemen alam dan Anda masih berani datang dan mengikuti ujian." Setelah Qin Mu dan Wei Yong selesai mendaftar, mereka pergi melalui gerbang gunung. Ada banyak sarjana yang diperas di sini saat mereka menunggu.
Ketika semua cendekiawan terdaftar di buku-buku, mereka mendengar seorang Taois mengumumkan dengan suara nyaring, semua praktisi seni ilahi naik gunung, dan sisanya akan tinggal. Tidak lama kemudian, hanya praktisi seni bela diri dari alam embrio roh dan alam 5 elemen yang ditinggalkan di bawah gunung. Ada sekitar 2.000 orang. Taois setengah baya itu membawa orang ke gunung, dan mereka tidak pergi jauh, sebuah tebing curam yang tingginya lebih dari 100 meter menyambut mereka. Tidak ada langkah menaiki tebing curam dan tidak ada kereta gantung. Mereka harus terbang atau berlari. Jika seseorang dapat melompat lebih dari 100 yard, mereka juga bisa melompat. Jika Anda tidak bisa naik, pulanglah. Daois setengah baya berdiri di samping tebing curam dan memberitahu para cendekiawan dari seluruh dunia dengan dingin. Bukankah ini sederhana? Seorang sarjana bergerak mundur beberapa langkah dan mengerahkan kekuatan di kakinya untuk berlari ke arah tebing, mencoba berlari ke puncak. Namun, tepat ketika kakinya mendarat di dinding tebing, dia terpeleset dan menampar dinding giok dengan percikan, darahnya menyembur keluar dari kepalanya. Seluruh dinding itu adalah giok halus tanpa cacat. Darahnya mendarat di dinding tebing dan benar-benar meluncur turun, tidak meninggalkan noda. Para sarjana di bawah tebing semua gemetar di hati mereka, sangat licin. Tebing itu begitu licin dan benar-benar tidak bisa diinjak. Tidak mungkin melewatinya. Tidak semua sarjana mempelajari seni terbang dan jika mereka ingin melompat ke tebing, kesulitannya akan sangat tinggi. Selain itu, orang-orang ini juga berada di alam embrio roh dan 5 elemen. Dengan alam mereka belum ada di sana, mereka tidak dapat belajar seni ilahi. Hanya tembok ini saja mungkin bisa menghilangkan lebih dari setengah dari para ulama. Namun, banyak sarjana yang telah mempelajari seni terbang mulai terbang menaiki tebing gunung dan melewati tahap ini dengan mudah. Namun, mereka adalah minoritas. Ada juga banyak sarjana yang memutuskan untuk berlari cepat ke tebing dan mereka semua mematahkan kepala ketika mereka berbaring di tebing tanpa kecuali. Para sarjana yang belum pernah belajar seni terbang mengerutkan kening. Beberapa dari mereka mencoba melompati tebing gunung. Namun, dengan tebing lebih dari 100 meter, siapa yang memiliki fisik yang kuat untuk melompat? Banyak orang hanya bisa melompat setengah sebelum mereka jatuh kembali. Adapun para ulama yang jatuh kembali, mereka didiskualifikasi dan diusir dari gunung. Bukankah mudah naik tebing? Wei Yong maju dan tertawa, kalian semua hanya berpikir tentang berlari, melompat dan terbang. Kenapa kamu tidak berpikir untuk menarik diri? Dia memiliki kepala yang gemuk dan telinga yang besar tetapi pemikirannya sangat fleksibel. Dia benar-benar mengikat benang ki vitalnya ke pedangnya dan mengendalikan pedangnya untuk terbang ke puncak tebing terlebih dahulu. Wei Yong mengendalikan 10 utas ki vital dan menggunakan utas ki vital ini untuk menggenggam puncak tebing. Dia kemudian perlahan mengencangkan utas vital ki dan menarik dirinya ke atas tebing sedikit demi sedikit. Ketika dia hampir mencapai puncak, telapak tangannya yang gemuk menempel di dinding tebing dan membalik tubuhnya ke atas tebing. Dia melambai ke arah Qin Mu di bawah, "Saudara Qin, coba tarik dirimu kemari." Qin Mu menekuk kakinya sehingga dia hampir berjongkok di lantai. Kekuatan di kakinya meledak bersama dengan ki vitalnya dan tubuhnya mendesis ke atas. Dia melompat 120 meter ke atas dan mendarat di samping Wei Yong dengan ledakan. Wei Yong melompat kaget dan melihat ke bawah dengan takjub. "Saudaraku, apa yang Anda kembangkan adalah teknik pertempuran kan?" "Itu benar, yang Anda gunakan adalah pisau. Kemampuan teknik pertempuranmu benar-benar luar biasa." Di bawah tebing gunung, ratusan sarjana semuanya tercengang. Taois abad pertengahan itu mengangguk dan menulis kata, "pertempuran," di samping nama Qin Mu. Dia kemudian menulis, "kecerdasan," lain di samping nama Wei Yong. Jumlah orang di atas tebing semakin bertambah. Sementara itu, Qin Mu dan Wei Yong terus maju. Meskipun itu adalah puncak batu giok, masih ada bukit, mata air, air terjun, dan tanaman hijau di sini, terlihat sangat tenang. Bahkan ada burung dan hewan, namun burung dan hewan di sini tampak berbeda dan luar biasa besar. Selain itu, mereka biasanya menumbuhkan sisik dan bulu. Mereka seharusnya menyerap ki naga dari pembuluh darah 9 naga dan karena itu menyebabkan keterasingan. Mereka datang ke aula besar pertama Imperial College. Aula besar ini sangat luas, terbentang 300 yard ke kiri dan kanan. Peron di depan aula besar juga sangat luas dan dapat menampung beberapa ribu orang. Qin Mu melihat sekeliling dan praktisi seni ilahi yang naik gunung sebelumnya tidak ada di sini. Pemeriksaan untuk para praktisi seni ilahi harus berbeda dari mereka. Di depan aula besar berdiri 99 Taois dan di belakang setiap Taois berdiri dewa. Ini adalah dewa yang dibentuk oleh ki vital mereka. Mereka hanya memiliki bagian atas tubuh mereka melayang di udara, terlihat sangat kokoh dan megah. Luar biasa. Hati Qin Mu bergetar hebat. Kemampuan 99 Daois sangat luar biasa. Membuat ki vital memiliki bentuk, mereka mungkin dekat dengan alam makhluk surgawi. Kekuatan setiap Taois mungkin tidak kalah dengan penguasa aula surgawi iblis. Seperti yang diharapkan dari Imperial College yang terkenal sebagai tempat suci nomor 1 untuk pembelajaran tertinggi.
Daois semacam ini, nenek bisa membunuh 10 dengan satu tangan. Pemuda itu berpikir sendiri. Imperial Preceptor mempopulerkan sekolah dasar dan perguruan tinggi, namun, ada juga kerugiannya dan itu adalah seni bela diri dan seni ilahi yang mereka ajarkan sangat homogen. Qin Mu mulai merasa bahwa sekte juga memiliki poin bagus mereka sendiri. Lagi pula, apa yang diajarkan dan dilakukan oleh setiap sekte itu bagus, berbeda, dan ini menghasilkan keragaman seni bela diri dan seni ilahi. 99 Taois ini berdiri di sana tanpa bergerak. Tiba-tiba para dewa di belakang punggung mereka yang dibentuk oleh Ki Vital melayang keluar dan mendarat di platform melingkar di depan aula besar. Sang Taois di depan berkata dengan suara yang dalam, para sarjana dari seluruh dunia, membentuk kelompok 10 orang, membaginya menjadi barisan dan maju. Lepaskan gerakanmu yang paling kuat dan serang penampakan para dewa di depanmu. Anda dapat menggunakan metode apapun, tidak peduli apakah itu jalan dewa, jalan setan atau jalan Buddha, lepaskan sesuka hati Anda dan tidak ada yang dilarang. Penampakan para dewa juga akan menyerang Anda dan hanya satu yang akan tersisa di antara 10. Yang terakhir berdiri di atas panggung akan lulus ujian. Para sarjana di depan aula besar menjadi gempar. Untuk bertahan melawan serangan penampakan para dewa dan seseorang akan tetap berada di antara 10, tes ini jauh lebih kejam daripada tes sebelumnya. Tes untuk mendaki tebing telah mendiskualifikasi setengah dari para sarjana dan tes ini sebenarnya akan mendiskualifikasi 90% dari para sarjana. Semua orang menjadi hingar-bingar dan orang-orang terpecah menjadi kelompok-kelompok untuk naik panggung. Wei Yong pindah jauh dari Qin Mu sekaligus dan naik ke panggung lain. Qin Mu berdiri di atas panggung dan tidak lama kemudian, sudah ada 10 orang di platform melingkar ia berada. Sementara itu, 98 platform lainnya semuanya masing-masing memiliki 10 sarjana. Mulailah! Teriak seorang Taois. Sebelum suaranya menghilang, penampakan 99 dewa bergerak sekaligus dan menyerang para sarjana di atas panggung dan para ulama semua berusaha untuk mempertahankan diri dari serangan. Pada saat ini, gerakan tubuh Qin Mu seperti hantu saat ia menghindari serangan penampakan dewa dan berlari di atas panggung melingkar. 9 ledakan terdengar satu demi satu saat 9 tokoh terbang dari panggung. Para ulama yang berada di panggung yang sama dengannya semua dihajarnya sebelum mereka bahkan bisa dipaksa turun dari panggung oleh penampakan dewa. Di panggung bundar, kemunculan dewa yang menyerang Qin Mu tiba-tiba berhenti dan tidak bergerak. Kamu sudah lewat. Di depan aula, 99 Taois mengeluarkan ekspresi heran sementara Taois dalam memimpin berkata dengan sungguh-sungguh. Qin Mu membungkuk padanya dan berjalan menuruni panggung. Sang Taois memiliki ekspresi yang berat dan berbicara dengan lembut kepada para Taois di sampingnya, saya melihat bahwa pemuda ini memiliki hati yang rusak dan memiliki sifat yang agak jahat. Orang-orang lain di atas panggung bekerja bersama untuk menahan serangan penampakan dewa dan hanya dia yang meletakkan tangannya di atas yang lain. Sama seperti dia mengatakan itu, tangisan kaget terdengar dari tahap lain. Para sarjana lain mengikuti contoh Qin Mu dan juga menyerang para ulama yang berada pada tahap yang sama dengan mereka saat mereka diserang oleh penampakan para dewa. Hanya dalam waktu singkat, ratusan orang dipaksa keluar dari panggung melingkar. Tidak lama kemudian, tes ini telah berakhir dan hanya 100 orang yang tersisa. Para sarjana yang bisa lulus semua dari 5 elemen realm dan tidak ada ulama spirit embrio realm yang bisa lulus. Qin Mu melihat dan melihat Wei Yong juga lulus dengan sukses. Budidaya pemuda gemuk ini memang sangat mendalam, seperti yang diharapkan dari seorang sarjana yang berasal dari keluarga Wei dari kuburan sungai. Banyak Taois terkejut. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa ujian yang dirancang dengan sempurna ternyata seperti ini. Beberapa saat kemudian, seorang Taois berteriak keras, semua cendekiawan yang telah lulus memasuki aula sementara cendekiawan lainnya meninggalkan gunung. Qin Mu dan para sarjana lainnya berjalan menuju aula besar di depan, namun, dia terus merasa bahwa ada tatapan tertuju padanya dengan penuh perhatian. Melihat ke belakang, dia melihat tatapan dari 99 Taois yang mendarat di atasnya. Qin Mu menyesuaikan pakaiannya dan tidak menemukan sesuatu yang luar biasa. Dia kemudian memberikan senyum cerah kembali ke Taois dan berjalan ke aula besar. Setan, setan. Di belakangnya, 99 Taois berkata serempak. Ahli tahu dalam memimpin menuliskan evaluasinya di belakang nama Qin Mu dan melemparkan daftar nama ke udara. Di langit, seekor bangau terbang melewati dan memegang daftar nama di mulutnya. Kemudian terbang melewati aula besar dan pergi ke pegunungan. Pemuda iblis seperti itu, yang terbaik adalah menghilangkannya di jalan untuk mencegahnya dari merusak Imperial College kami dan merusak reputasi Imperial College. Semoga penguji di belakang bisa mendiskualifikasi dia. Qin Mu dan berbagai cendekiawan pergi ke aula besar tetapi mereka masih tidak melihat kumpulan ulama 6 arah realm yang telah naik gunung terlebih dahulu. Semua cendekiawan ini adalah praktisi seni ilahi sehingga isi ujian mereka harus berbeda dari mereka. Qin Mu melihat sekelilingnya dan melihat beberapa mural di pilar aula besar ini. Ada ratusan dan ribuan mural aneh, membuatnya bingung,
Tentang apa tes ini? Wei Yong tersenyum, Imperial College menguji hal-hal yang berbeda setiap tahun sehingga tidak ada yang tahu apa yang mereka uji. Jika kita tahu apa yang akan mereka uji, kita tidak akan terlalu sulit untuk masuk ke Imperial College. Qin Mu mengangguk. Tiba-tiba hatinya sedikit bergetar. Mural pada pilar-pilar ini sebenarnya adalah diagram sirkulasi ki vital dari beberapa teknik. Setiap gambar adalah rute sirkulasi untuk berbagai teknik. Dia menatap mereka satu persatu dan hatinya agak terkejut. Untuk Imperial College mengukir diagram sirkulasi teknik di sini, bukankah mereka sedikit terlalu nyaman? Apakah mereka tidak takut orang lain akan membohongi mereka? Diagram sirkulasi ki penting di aula ini semua diagram tidak lengkap. Seorang sarjana di sampingnya berkata, setiap teknik tidak lengkap. Saya pernah mendengar bahwa Kanselir Besar Kekaisaran telah mencari seluruh dunia untuk teknik yang tidak lengkap ini dan mengukirnya di sini. Qin Mu tiba-tiba melihat gambar dan jantungnya berdetak keras selama sedetik. Gambar ini adalah diagram sirkulasi Overlord Body Tree Elisir Teknik W. Lalu dia mengerutkan kening. Gambar ini harus menjadi diagram sirkulasi Overlord Body Tree Elisir Teknik di 6 arah realm dan bukan diagram sirkulasi 5 elemen realm yang paling ia butuhkan. Mungkinkah Patriarch telah menemukan diagram sirkulasi Overlord Body Tree Elisir Teknik W di suatu tempat, oleh karena itu, dia telah mengukirnya di sini? Dalam hal itu, apakah Patriarch mengetahui diagram sirkulasi lainnya? Tidak peduli apa, aku harus menjadi sarjana kekaisaran dari Imperial College untuk bertemu Patriarch. Qin Mu menghafal dengan rajin dan melakukan diagram sirkulasi 6 arah realm tentang Overlord Body Tree Elisir Teknik pada pilar ke memori. Tiba-tiba seorang biku keluar dari belakang aula dan bertanya dengan sungguh-sungguh, di mana para ulama dari River Tom? Sarjana River Tom melangkah maju. Tidak perlu bagi Anda untuk mengikuti tes ini, tunggu tes berikutnya. Biku itu dengan sungguh-sungguh berkata, para sarjana dari River Tom telah menderita korban yang sangat besar dan tidak perlu mengikuti ujian lebih lanjut. Sisanya akan tetap di sini dan menunggu ujian Anda. Qin Mu tercengang tak terlukiskan. Sebenarnya ada seorang biarawan di Imperial College. Melihat begitu banyak Taois sebelumnya, dia awalnya berpikir bahwa meskipun itu disebut Imperial College, itu masih merupakan tempat Taoisme. Dia tidak pernah berharap melihat seorang biarawan di sini. Agama Buddha dan Taoisme hidup berdampingan di Imperial College. Aku bertanya-tanya apa yang akan dipikirkan oleh biara petir besar? Saat dia memikirkan hal ini, seorang biarawan berjubah kuning keluar dari belakang aula. Dia memiliki alis tinggi dan panjang yang mengambang dan memiliki register di tangannya. Melihat sekeliling, dia menaklukkan semua cendekiawan di aula dengan tatapan salju yang cerah dan membuka mulutnya. Tes ini tentang sifatmu. Suaranya menggelegar keras seperti bel besar yang berdering, menggetarkan gendang telinga orang-orang di aula, membuat mereka meledak. Dia duduk dalam posisi lotus dan alisnya terkulai ketika dia berkata, saya akan mengucapkan mantra yang disimpan dalam tulisan suci ini, jika Anda tidak dapat mengambilnya, Anda dapat meninggalkan aula besar. Mereka yang dapat menanggung tulisan suci ini dapat melanjutkan ke ujian berikutnya. Dia menyatukan kedua telapak tangannya dan memutar tasbih, melantunkan mantra tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Suara Buddha bergetar dan setiap mantra seperti keturunan Rulai, menyerang ke dalam pikiran semua ulama di aula, menyerang ke dalam tubuh mereka, ki vital mereka, harta karun dewa embrio roh dan 5 elemen harta karun ilahi mereka. Buddha Rulai Agung bahkan muncul dalam pikiran mereka dan bersinar cemerlang. Getaran itu tumbuh semakin kuat dan kuat, menjadi begitu kuat sehingga sulit bagi orang-orang untuk bertahan. Suara getaran membuat ki dan darah mereka tidak stabil dan menyebarkan ki vital mereka, sehingga sulit bagi mereka untuk mempertahankan harta ilahi mereka. Juga sangat sulit untuk bertahan melawan nyanyian tulisan suci. Pikiran mereka benar-benar tidak dapat bertahan melawannya, seolah-olah semua pikiran mereka dibiarkan kosong tanpa ada rahasia yang disembunyikan. Akhirnya, seorang sarjana tidak bisa menahan diri untuk bangkit dan berlari keluar dari aula. Jika dia terus mendengar nyanyian biksu berjubah kuning, dia takut ki vitalnya akan langsung hancur dan harta ilahinya akan diambil alih oleh suara Buddha. Otot, rambut, kulit, tulang, meridiannya bahkan mungkin hancur terlepas dari getarannya. Sama seperti sarjana ini berlari keluar dari aula besar, beberapa orang tidak tahan lagi dan berlari keluar juga. Sebelum mereka bahkan bisa berlari keluar dari aula besar, mereka tidak bisa menahan muntah dan ingin lebih dari segalanya memuntahkan semua organ mereka. Biksu berjubah kuning itu tetap tidak tergerak dan terus melantunkan mantranya. Mantra Buddhisme terus bergemuruh dan suaranya menjadi semakin berat. Semakin banyak sarjana berlari keluar dari aula besar, babak belur dan kelelahan. Tanpa sadar, hanya ada lebih dari 20 orang yang tersisa di aula. Qin Mu duduk di tengah aula saat suara Buddha bergegas ke arahnya, mengguncangnya sepenuhnya. Pemuda itu tetap tidak tergerak dan melantunkan suara setan di bawah napasnya. Dia berada di jalan buntu dengan suara Buddha saat itu menyerang saat dia membela, menyebabkan dia bertarung dengan gembira.
Suara Buddha ini memiliki dampak sekecil apapun pada dirinya dan tidak dapat menyebabkan gangguan pada kesadarannya. Setelah beberapa saat, Qin Mu berubah ke bahasa dewa yang telah ia pelajari dan menjadi sangat sibuk mencoba untuk bersaing dengan suara Buddha. Setelah beberapa waktu lagi, biarawan berjubah kuning itu mengerutkan kening ketika dia membuka matanya untuk melihat Qin Mu yang duduk di sana dengan tenang sambil mengangkat kepalanya untuk melihat mural di pilar. Seolah-olah dia tidak bereaksi terhadap nyanyiannya dan pada saat ini, hanya ada 10 orang yang tersisa di aula. Ini aneh. Jelas menulis setan pada evaluasinya dan menekankan pada mengamatinya. Jika dia benar-benar jahat dalam hatinya, bagaimana dia bisa bertahan begitu lama di bawah suara Buddha saya? Biku berjubah kuning itu bingung dan suara Buddha di mulutnya secara tidak sadar melambat ketika dia berpikir, dia tidak memiliki sifat iblis apapun sekarang. Jika saya sengaja memaksanya untuk kembali, saya khawatir semua sarjana di aula akan dipaksa keluar dari aula besar juga dan tidak ada yang akan lulus. Dia berhenti dan bangkit, kalian semua sudah lewat. Keluarlah dari belakang aula dan lanjutkan ke tes berikutnya. Semua orang merasa seperti sebuah batu diangkat dari pundak mereka dan berdiri. Mereka tanpa sadar mengeluarkan seluruh tubuh berkeringat yang telah merendam pakaian mereka. Hanya Qin Mu tampaknya tidak punya perasaan dan tidak mengeluarkan setetes keringat pun. Biksu berjubah kuning itu menaksirnya lagi dan mengeluarkan register dan menambahkan anotasi di belakang nama semua orang. Ketika dia sampai di Qin Mu, biarawan berjubah kuning itu ragu-ragu sejenak sebelum menulis, hati bayi yang baru lahir, tidak tergerak oleh dunia luar. Biku itu berjalan keluar dari bagian belakang aula dan melempar register ke langit. Derek di udara terbang dan memegang register di paruhnya, terbang ke atas. Biksu berjubah kuning kembali ke aula. Derek itu terbang setengah jalan ke atas gunung dan mendarat di depan sebuah aula besar. Burung bangau menyerahkan buku itu dalam paruhnya kepada seorang bocah lelaki yang sedang berjalan. Bocah itu buru-buru memasuki aula dan menyerahkan buku itu kepada seorang Taois setengah baya di aula, Guru Ling Yun, register ada di sini. Daois Ling Yun membuka daftar nama dan tersenyum, setiap tahun Imperial College harus memberikan 10 tempat, untuk memilih siswa berprestasi dari Spirit Embryo Realm dan Cendekiawan 5 Elements Realm. Aku ingin tahu talenta apa yang ada di sini tahun ini? Dia melihat dan menganggukkan kepalanya dengan lembut, masih ada 14 orang yang tersisa dan mereka semua memiliki evaluasi tinggi. Meskipun ada keresahan tahun ini dan talenta tidak sebagus sebelumnya, masih ada talenta muda yang layak untuk diperhatikan. Dia menatap nama Qin Mu dengan ekspresi aneh. Dia membaca evaluasi beberapa kali dan bingung, apa yang terjadi dengan yang disebut Qin Mu? Mengapa mereka menulis bahwa dia memiliki sifat iblis dan menekankan untuk mengamatinya dan mengapa mereka mengatakan dia memiliki hati yang baru lahir dan tidak tergerak oleh dunia luar? Banyak orang menulis evaluasi berapapun caranya. Bocah itu berkata, Guru, ketiga cendekiawan dari River Tom telah dipilih tanpa pengumuman. Guru harus mendiskualifikasi 7 orang pada babak ini. Selanjutnya, Jenderal Strategi Surgawi mengatakan bahwa putrinya akan datang untuk ujian dan berharap guru akan menunjukkan lebih banyak pertimbangan untuknya. Juga, sebuah surat datang dari Imperial Officer Manor yang menyatakan bahwa salah satu cucunya ingin masuk ke Imperial College untuk berkultivasi. Ada Jenderal Besar Kuda Putih dan keluarga Qin di ibu kota juga. Raja Zenan mengirimi kami surat juga, Tuan Muda Raja Zenan juga ingin. Taois Ling Yun sakit kepala dan menggerutu, mereka semua ingin masuk Imperial College dan mereka semua memiliki latar belakang yang kuat. Tidak peduli apa mereka semua lebih tinggi dariku. 3 sarjana dari River Tom telah mengamankan 3 tempat, memberikan wajah kepada Imperial Preceptor. Sekarang 10 tempat hanya menjadi 7, bagaimana saya bisa mengatur begitu banyak orang? Apa latar belakang Qin Mu ini? Mungkinkah dia dari keluarga Qin di ibu kota? Bocah itu menggelengkan kepalanya, keluarga Qin mengatakan bahwa tuan muda mereka bernama Qin Yu. Qin Mu ini seharusnya tidak ada hubungannya dengan keluarga Qin. Daftar sensusnya berasal dari prefektur Lizhou. Taois Ling Yun menghela nafas lega dan berkata, saya hanya bisa salah dengannya. Saya tidak akan membiarkan dia lulus ujian saya nanti. Siapa lagi yang tidak memiliki latar belakang? Masih ada 2 saudara laki-laki Ding Xian dan Ding He, serta gadis ini bernama Si Yun Xiang. Yang lain memiliki latar belakang tetapi tidak sekuat ini, orang ini adalah kerabat kepala prefektur Gunung Sparrow dan ada juga dia yang adalah sepupu Hakim Kota Yu. Taois Ling Yun menghela nafas lagi dan berkata, pejabat peringkat kedua dan ketiga tidak bisa tersinggung juga tetapi dengan situasi saat ini, saya hanya bisa menyinggung mereka. Setelah Qin Mu berjalan keluar dari belakang aula, dia mengangkat kepalanya dan ada jalan gunung. 10 sesuatu yang terpelajar mendaki gunung bersama dan tidak lama kemudian, jalan di depan tiba-tiba menyebar. Dengan air terjun yang tergantung di tebing batu giok, mereka seperti batu giok yang mengalir dan dengan sinar matahari menyinari mereka, mereka memancarkan cahaya terang dan warna-warna cerah.
Pemandangan spektakuler menyebabkan Qin Mu dan yang lainnya mengeluarkan seruan kekaguman bahwa itu benar-benar tempat suci para abadi. Tidak lama kemudian, mereka sampai di depan sebuah aula besar. Mereka hanya melihat seorang anak lelaki memegang daftar nama di tangannya ketika dia melihat mereka dan berkata dengan jelas, "Para sarjana, pemeriksaan untuk tahap ini sangat ketat dan mungkin ada cedera atau bahkan kematian. Adakah yang ingin mundur?" Di depan aula, ke-14 cendekiawan semua tetap diam dan tidak ada yang mundur. Bocah itu tersenyum dan melanjutkan, "Karena tidak ada yang mundur maka kita akan memulai ujian." "Guru." Taois Ling Yun berjalan keluar dari aula dan pandangannya berputar di sekitar Qin Mu dan yang lainnya, tersenyum. Beberapa tahap pertama menguji fondasi, kreativitas, dan alam Anda. Tahap ini menguji kekuatan Anda. Meskipun kalian semua adalah sarjana, itu luar biasa bagi Anda untuk mencapai di sini. Anda masing-masing memiliki kekuatan yang menakjubkan. Aku, penguasa aula-aula murni yang akan secara pribadi menguji kalian semua. Para sarjana saling memandang dan seorang sarjana berkata dengan suara rendah, "Ini tidak adil." Tatapan Daois Ling Yun berkedip dan dia tertawa, "Tentu saja itu tidak adil. Anda semua berasal dari sekolah dasar dan perguruan tinggi, yang tidak dapat dibandingkan dengan Imperial College. Selain itu, saya adalah Direktorat Imperial College dan telah membaca semua tulisan suci yang tersimpan di Imperial College, bahkan jika saya berada di dunia yang sama, saya jauh melampaui siapapun di sini. Karena itu dalam tes ini, Anda hanya perlu bertahan di bawah 3 gerakan saya. Selama kamu tidak dikalahkan dalam 3 gerakan, kamu akan lulus." Dia tersenyum hangat, "Saya telah menyegel kultivasi saya dan hanya membiarkan 5 elemen realm terbuka sehingga Anda semua bisa tenang." Taois Ling Yun juga tersenyum dan menjadi tenang. Meskipun itu adalah 3 gerakan dari dunia yang sama, ada banyak ruang baginya untuk mengontrol hasilnya. Hanya dalam 3 langkah, dia bisa menjadi mudah dan tidak ada yang bisa melihat celah dan dia juga bisa mendiskualifikasi para sarjana lain dalam 3 gerakan. Bagaimanapun, dia adalah Direktorat Imperial College. Meskipun dia tidak berani mengakui bahwa dia tak terkalahkan di dunia yang sama, kehebatannya masih langka di dunia. "Dingxian, kamu akan menjadi yang pertama." Taois Ling Yun menyegel kultivasinya sendiri dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Nak, ambil pedang kayu." Bocah itu membawa 2 kotak pedang kayu dan meletakkannya secara vertikal di tanah. Taois Ling Yun mengulurkan tangannya dan benang ki vital yang bagus terbang keluar dari jarinya. Menyapu pedang kayu dari kotak pedang, dia berkata, "Ada 36 pedang yang disimpan dalam kotak pedang ini yang cocok untuk keterampilan pedang Celestial Dipper. Anda dapat membawa kotak pedang di punggung Anda atau apapun yang Anda suka. Sementara itu, menggunakan 1 pedang sudah cukup bagiku." Sarjana yang bernama Dingxian naik dan membawa pedang di punggungnya. Dia membungkuk kepada Daois Ling Yun sebagai salam dan mengeksekusi Celestial Dipper Sword Skill, menyebabkan pedang kayu terbang keluar dari kasing pedang. Celestial Dipper Sword Skill adalah keterampilan pedang yang harus dipelajari oleh para sarjana dari seluruh dunia. Qin Mu sudah melihat keterampilan pedang semacam ini di kapal ke ibu kota. Ketika dia pertama kali melihatnya, dia terguncang di dalam hatinya dan berpikir bahwa para praktisi seni bela diri dari Kerajaan Perdamaian Abadi itu luar biasa. Hanya seorang praktisi seni bela diri acak yang dia temui sudah bisa mengeksekusi keterampilan pedang yang rumit. Namun, setelah dia melihat hampir semua cendekiawan membudidayakan Celestial Dipper Sword Skill, dalam benaknya dia berpikir bahwa dia dapat dengan mudah melawan 10 cendekiawan ini dengan 1 tangan. Dingxian mengeksekusi Celestial Dipper Sword Skill-nya. 36 pedang kayu terbang ke atas dan ke bawah. Dan kekuatannya tidak lemah. Namun, saat dia mengeksekusi keterampilan pedang ini, Qin Mu tahu dia pasti tidak bisa memblokir 3 gerakan dari Daoist Ling Yun. Dia bahkan tidak bisa memblokir 1 langkah pun. Taois Ling Yun menggunakan ki untuk memanipulasi pedangnya dan menusuk. Langkah pedang itu sangat sulit karena menembus melalui ke-36 pedang dalam sekejap dan mengenai Dingxian di dadanya. Pemuda ini terbang mundur dari tikaman dan menabrak tanah, tidak bisa bangun untuk waktu yang cukup lama. "Kultivasi Anda tidak lemah." Daois Ling Yun mengangkat kepalanya dan tersenyum. Para sarjana lain ketakutan di hati mereka. Keterampilan pedang Taois Ling Yun telah memasuki bidang transformasi, juga disebut kesempurnaan. Makna transformasi adalah ranah transformasi, untuk mentransformasikannya menjadi ranah dan membentuk dunia. Mencapai dunia, seseorang tidak akan lagi dibatasi oleh keterampilan pedang mereka dan bahkan gerakan yang ceroboh adalah keterampilan pedang. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa meskipun Taois Ling Yun telah menyegel harta ilahi lainnya dan hanya meninggalkan embrio rohnya dan 5 elemen ilahi harta karun dibuka, budidayanya masih sangat padat dan jauh melampaui Dingxian. Tatapan Daois Ling Yun berkedip dan berkata, "Dingxian, tinggalkan kasing pedang. Anda bisa turun gunung sekarang." Sarjana berikutnya, Qin Yu. Qin Yu? Qin Mu terkejut saat dia melihat pemuda yang telah berjalan keluar.
Pemuda itu luar biasa tampan dan memiliki fitur yang luar biasa. Dia memiliki nada yang tidak budak atau sombong dan wajahnya memberi perasaan Qin Mu akrab. Dia tampak sedikit seperti Qin Fei Wei, jenderal kecil Qin. Qin Mu berpikir untuk dirinya sendiri. Qiyu bergerak maju dan membawa pedang di punggungnya sebelum membungkuk. Taois Ling Yun tersenyum, meskipun Anda berasal dari keluarga Qin dan mereka memiliki kekuatan dan pengaruh yang sangat besar di semua lapisan masyarakat, saya tidak akan menahan diri dalam pemeriksaan ini. Tunjukkan pada saya kemampuan terbaik Anda, atau Anda akan berakhir seperti Ding Xian. Qin Yu menjawab ya dan mengulurkan tangannya untuk mengeluarkan pedang dari punggungnya. Dengan pedang kayu di tangannya, 35 pedang lainnya terbang pada saat yang sama. Namun, mereka tidak membentuk formasi pedang Celestial Dipper dan sebaliknya pedang bergerak dengan gesit seperti naga berenang. Jenis keterampilan pedang ini bukan keterampilan pedang yang diajarkan di sekolah dasar dan perguruan tinggi. Bahkan Daois Ling Yun belum pernah melihat keterampilan pedang semacam ini sebelumnya. Dia hanya merasa pedang kayu ini semua seperti naga berenang dan ketika pedang kayu ini terbentuk bersama-sama, mereka menjadi naga besar yang mengumpulkan kekuatan dari semua 35 pedang kayu, memiliki kekuatan yang luar biasa. Qin Yu berteriak dan ki vitalnya meledak. White Tiger Vital Qi-nya tiba-tiba menjadi sangat kuat. Saat ki vitalnya meresap ke dalam pedang kayu, itu benar-benar membuat pedang kayu berwarna emas seperti mereka adalah pedang emas. Sekarang, 36 pedang kayu ini yang telah melampaui emas dan besi menyerang Taois Ling Yun di bawah kendalinya. Daois Ling Yun berseru dengan kagum dan berpikir pada dirinya sendiri, ini bukan keterampilan pedang keluarga Qin. Seharusnya itu hasil dari pertemuan kebetulannya sendiri dan dia berhasil memahami keterampilan pedang yang berbentuk naga berenang. Bahkan jika keluarga Qin tidak mengirim surat untuk mengurus Qin Yu, dia masih memenuhi syarat untuk menjadi sarjana kekaisaran dari Imperial College kita. Qin Yu telah berjalan di jalur sekolah teknik pertempuran dan sekolah seni ilahi. Keterampilan pedangnya seperti naga berenang dan sangat tajam dan kuat. 35 pedang kayu itu melayang seperti 35 naga kecil dan pedang kayu itu bergabung menjadi 2 atau 3 dari waktu ke waktu. Itu seperti beberapa naga kecil yang bergabung menjadi naga besar dengan kekuatan yang lebih besar. Sementara itu, pedang kayu di tangannya bahkan lebih sombong. Pedang di tangannya seperti bagian lengannya yang lain, menyerang kemanapun dia menunjuk dan tipuannya tidak normal. Apa yang dia gunakan adalah teknik pertempuran yang sangat kuat. Qin Mu ke samping dan hatinya sedikit melompat, Qin Yu ini telah melihat seekor naga yang nyata. Itu benar, Qin Fei Wei telah membawa anak surging River Dragon King yang tersegel dalam es misterius dari Great Ruins dan kembali ke Eternal Pace. Keterampilan pedang Qin Yu seharusnya dipahami dari naga muda itu. Mungkinkah naga muda itu diselamatkan? Selain naga muda yang menembus hatinya, ada juga pelindung junior putra mahkota, Gu Linwan, yang tersegel dalam es misterius juga. Qin Yu dan Daois Ling Yun mengalami pertempuran yang luar biasa. Sangat disayangkan hanya ada 3 gerakan dan dalam 3 gerakan itu, mereka berdua telah menyerang dan bertahan beberapa kali. Setelah 3 gerakan, Daois Ling Yun mengembalikan pedangnya dan tersenyum, kamu sudah lewat. Qin Yu menghela nafas lega dan mengembalikan pedang kayu kembali ke kotak pedang sebelum meletakkannya. Qin Mu sedikit mengernyit. Pertempuran Daois Ling Yun dan Qin Yu tampak luar biasa tetapi itu memberinya perasaan aneh. Seolah-olah Daois Ling Yun tidak menggunakan semua kekuatannya. Selanjutnya, Qin Mu. Daois Ling Yun tersenyum. Qin Mu pergi ke depan dan hendak membawa kasing pedang ketika Daois Ling Yun bertanya, nama keluargamu juga Qin? Qin Mu mengangkat kepalanya dan mengangguk kepadanya, nama keluarga saya adalah Qin. Daois Ling Yun tersenyum, sayang sekali bukan Qin dari keluarga Qin. Qin Mu mengangkat alisnya dan tidak membawa kasing pedang. Dia kemudian memberikan senyum yang tidak jelas, guru, saya sedikit bodoh dan saya lebih suka. Bisakah saya menggunakan kedua case pedang? Daois Ling Yun tidak memikirkannya dan tersenyum, jangan ragu untuk menggunakannya. Saya hanya perlu pedang kayu. Qin Mu memindahkan kasing pedang lainnya juga dan menempatkan mereka di sampingnya. Ki vitalnya terbang keluar, berubah menjadi benang ki vital setebal lengan yang memasuki salah satu kotak pedang dan pedang kayu terbang keluar. Daois Ling Yun tertawa, bagaimana kamu berlatih? Apakah guru Anda tidak memberitahu Anda cara memperbaiki ki vital Anda, untuk memperbaiki ki menjadi utas? Qin Mu membungkuk lagi dan tersenyum jujur, saya belum belajar. Guru, tolong. Daois Ling Yun meletakkan tangannya di belakang punggungnya, sementara benang ki vital halus yang tidak terdeteksi membawa pedang kayunya ke sekelilingnya sambil tersenyum, kamu boleh menyerang. Jari-jari di tangan kanan Qin Mu bersatu untuk membentuk keterampilan pedang. Dengan ki vitalnya yang tiba-tiba meledak dengan hebat, dia mengambil langkah ke depan dan keterampilan pedang di tangan kanannya menusuk ke depan yang diikuti oleh sentakan ke atas. Gendang telinga semua orang hampir meledak dari suara siulan pedang kayu yang menerobos udara. Hati Daois Ling Yun melompat dan dengan tergesa-gesa mengendalikan pedang kayunya untuk bertahan. Namun, dia tidak memblokir apapun.
Itu kemudian diikuti oleh pedang kayu Qin Mu menjentikan ke atas dan dia terbang ke udara. Bentuk pedang flick, Qin Mu tetap tanpa ekspresi saat jari pedangnya terus menusuk ke depan. Sama seperti Taoist Ling Yun dijentikan ke udara dan bisa membuat reaksi, pedang kayu itu telah menusuknya di dadanya, meniupnya ke belakang. Ketika dia menabrak pintu aula besar, dia menghilang tanpa jejak. Pada saat yang sama, Qin Mu menginjak kakinya dan dua kasus pedang tersentak 3 kaki dari tanah. Gesper kotak pedang meledak dengan letupan saat pedang kayu itu melesat seperti kilat dan menusuk ke aula besar satu demi satu. Serangkaian suara membelah yang disebabkan oleh pedang kayu menusuk ke pedang kayu yang bepergian dari aula dalam dan dalam sekejap mata, kedua kotak pedang itu kosong ketika 71 pedang kayu membentuk satu baris. Begitu pedang depan menusuk dada Taoist Ling Yun dan menggunakan semua kekuatannya, pedang di belakang akan datang menusuk dan membelah pedang depan untuk terus menusuk Taoist Ling Yun di dalam hatinya. Ketika pedang datang satu demi satu, tidak ada waktu baginya untuk menarik napas. Di samping kaki Qin Mu, 2 sarung pedang yang kosong jatuh ke tanah dan berguling 2 putaran. Di belakangnya adalah ulama yang terkejut yang menatap kosong. Bahkan anak laki-laki yang berada di bawah Taoist Ling Yun juga telah memalingkan kepalanya dengan leher terpelintir pada tingkat yang mengejutkan. Mereka semua mulutnya ternganga ketika mereka melihat ke arah aula dalam tanpa bisa berkata-kata. Di belakang aula murni yang adalah aula pembelajaran agung Imperial College, Hall of Supreme Learning beberapa kali lebih besar dari Hall of Poryang. Di depan aula ada tangga panjang yang memiliki 999 langkah. Di atas tangga dan di depan aula besar adalah kursi Saint, tempat yang hanya bisa diduduki oleh kanselir kerajaan. Namun, pada saat ini, orang di kursi Saint bukanlah patriark muda sekte iblis surgawi yang juga kanselir agung kekaisaran. Itu adalah seorang pria paruh baya yang mengenakan jubah kuning di tubuhnya dan mahkota di kepalanya. Patriark muda sekte iblis surgawi duduk di bawahnya dan di bawah patriark terdapat ratusan anggota Dewan Pengadilan Sipil dan Militer yang berdiri di tangga, juga sebuah direktorat. Di bawah tangga adalah para cendekiawan dari seluruh dunia yang saat ini sedang dalam kontes. Para sarjana yang bisa datang ke sini semua adalah praktisi seni ilahi dan isi ujian mereka berbeda dari para sarjana seperti Qin Mu. Para sarjana yang bisa datang ke sini semuanya telah melalui ujian yang sangat sulit. Ketika para sarjana ini tiba di sini setelah pencobaan dan kesengsaraan, beberapa dari mereka pingsan dan langsung didiskualifikasi ketika mereka melihat pria berjubah kuning di kursi Saint bersama dengan disposisi yang begitu besar. Orang di kursi Saint persis putra surga kekaisaran perdamaian abadi saat ini, Kaisar Yanfeng. Kaisar Yanfeng secara pribadi menghiasi Imperial College dan ini tidak terduga. Kaisar Yanfeng telah datang ke sini berkali-kali untuk memeriksa para ulama di seluruh dunia yang mencari pengetahuan dan menjadi murid-murid putra surga. Imperial College, perguruan tinggi dan sekolah dasar adalah senjata untuk Kaisar Yanfeng untuk menghadapi sekte yang berakar dalam. Khususnya untuk Imperial College yang merupakan yang terpenting dari semuanya, tidak mungkin dia tidak akan memeriksanya. Di bawah tangga, ada banyak sarjana bersaing satu sama lain dalam pertempuran yang berapi-api ketika tiba-tiba mereka mendengar ledakan keras. Pintu belakang Hall of Poryang yang berada di depan Hall of Supreme Learning meledak terbuka dan sesosok terbang ke belakang dan menabrak medan perang. Di belakangnya adalah pedang kayu yang menusuk sosok yang terbang mundur dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat. Angin pedang bersiul dan suara tabrakan terus datang. 71 suara terdengar terus-menerus dan ketika pedang memaku sosok itu dan menghancurkannya ke tangga, membuatnya berbaring telentang. Di bawah Hall of Supreme Learning, ada keheningan mutlak. Para sarjana yang bersaing semuanya linglung saat mereka menatap kosong pada orang di tangga. Ada juga keheningan mutlak di depan Hall of Supreme Learning. Ratusan anggota Dewan Pengadilan Sipil dan Militer yang ada di tangga juga terkejut. Setelah beberapa waktu, Kaisar Yanfeng tersenyum dan berkata tidak terlalu cepat atau terlalu lambat, Kanselir Agung, sepertinya kompetisi untuk para sarjana sekolah dasar jauh lebih hidup daripada para sarjana perguruan tinggi. Bahkan direktorat pun dipukuli. Sekarang saya tertarik melihat kompetisi cendekiawan sekolah dasar. Patriark muda tersenyum, jika Yang Mulia ingin melihatnya, maka kami akan memanggil para sarjana ini untuk maju dan bersaing di sini. Ling Yun, apakah kamu masih belum bangun? Tidakkah kamu merasa itu cukup memalukan? Taoist Ling Yun merasa malu dan malu. Dia dengan cepat bangkit dan meminta maaf kepada Kaisar Yanfeng. Masih ada pedang kayu yang menusuk dadanya. Pedang kayu ini adalah yang 70 detik. Dengan 72 pedang yang berulang kali menusuk dadanya pada posisi yang sama, pedang kayu itu telah menusuk ototnya dan hampir menusuk ke jantungnya. Beruntung dia berhasil membuka segel harta ilahi lainnya ketika dia terbang kembali dari serangan. Hanya dengan kekuatan sihirnya kembali, dia tidak terbunuh oleh Qin Mu. Namun, dia kehilangan muka di depan seluruh Imperial College dan bahkan di depan Kaisar, para anggota Dewan Istana dan semua jalan ke negara-negara asing. Di antara anggota Dewan Pengadilan Sipil dan Militer, ada beberapa utusan dari negara-negara asing. Kaisar Yanfeng tersenyum, Direktorat,
Anda benar-benar mampu untuk benar-benar dipukuli seperti ini oleh seorang sarjana sekolah dasar. Siapa yang mengalahkanmu? Panggil dia. Saya ingin melihat siapa yang berani mengalahkan pejabat tinggi peringkat keempat di istana kekaisaran saya. Taois Ling Yun menjadi lebih malu dan menginginkan lebih dari apapun untuk menemukan lubang ke terowongan. Patriark muda memanggil direktorat lain dan membiarkannya menemani Daois Ling Yun. Dia kemudian tersenyum dan berkata, "Yang mulia, Ling Yun pasti meremehkan musuh dan membiarkan cendekiawan sekolah dasar menang. Namun, kemampuan sarjana sekolah dasar ini juga luar biasa. Untuk bisa mengalahkan Ling Yun seperti ini, bahkan aku mulai penasaran dan ingin melihat siapa yang memiliki kemampuan seperti ini." Di depan Hall of Puryang, Qin Mu bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi dan menoleh ke belakang. Dia melihat bahwa beberapa sarjana di belakangnya masih belum sadar. Hanya gadis bernama Si Yun Xiang yang menatapnya dengan mata lebar dan ketika dia melihatnya memalingkan kepalanya, gadis ini segera menarik pandangannya dan menundukkan kepalanya sambil menggosok sudut pakaiannya. Qin Mu melihat sekeliling dan melakukan pengekangan di matanya untuk melihat ke bawah. Wei Yong juga berdiri di bawah tangga tetapi dia tidak melakukan pemeriksaan. Kaisar Yan Feng tersenyum, "Siapa cendekiawan sekolah dasar yang telah menghancurkan direktorat saya? Biarkan aku melihatnya." Qin Mu mengambil langkah ke depan dan mengangkat kepalanya untuk melihat langsung ke Kaisar, berpikir dalam hati, ini adalah Kaisar Yan Feng, Kaisar Eternal Peace Empire saat ini. Kaisar Yan Feng berbeda dari yang dia bayangkan. Dalam imajinasinya, Kaisar Yan Feng haruslah keberadaan yang arif dan ilahi, memiliki kehadiran yang menakjubkan seperti dewa surgawi, namun, Kaisar Yan Feng ini terlihat ramah. Dia mengenakan jubah naga kuning di tubuhnya dan memiliki sabuk merah tertanam dengan emas dan batu giok. Wajahnya agak montok dan area di antara alisnya lebar. Dia memiliki jembatan hidung tinggi dan kumis dan janggut. Kaisar Yan Feng memandangnya dengan rasa ingin tahu dan tersenyum, "Cukup muda, sangat jarang seseorang memiliki kemampuan seperti itu. Dari mana kamu berasal?" Qin Mu membungkuk dan ingin mengatakan prefektur Lizhou ketika dia berubah pikiran. Dia menjawab dengan jujur, "Saya dari Great Ruins." Saat dia mengatakannya, seorang jenderal kecil tiba-tiba keluar dari barisan dan membungkuk, "Yang mulia, tolong beri perintah untuk menangkap orang ini. Dia adalah orang yang ditinggalkan dari Great Ruins." Saat dia mengatakannya, seluruh hadirin langsung dalam keributan. Melihat ke arah sumber suara, Qin Mu sedikit khawatir. Dia melihat bahwa jenderal kecil adalah Qin Fei Wei, Little General Qin. Qin Fei Wei secara alami tidak akan terbiasa dengannya. Mereka tidak hanya bertemu sekali dan bahkan mengobrol satu sama lain di penginapan di border Dragon City. Pada saat ini, seorang menteri tua di samping Kaisar Yan Feng berkata dengan suara rendah, "Yang mulia, adik lelaki ini adalah tabib ilahi Ali Bunga yang saya temukan." Bunga Ali tabib ilahi, begitu muda. Kaisar Yan Feng terkejut sesaat dan tersenyum, "Minggir, jenderal kecil Qin. Dia sudah mengatakan dia dari Great Ruins, jadi mengapa kamu harus bingung?" Qin Fei Wei memprotes, "Yang mulia, orang ini memiliki latar belakang yang meragukan dan terkait dengan sekte iblis surgawi. Yang mulia, tolong rasakan itu." Kaisar Yan Feng mengerutkan kening dan berkata, "Sekte iblis surgawi juga merupakan kultus di bawah pemerintahan saya, dan mereka juga umat saya. Anda sekarang membuat saya menjatuhkan orang-orang saya sendiri, lalu bagaimana saya akan memerintah pemuja setan surga?" Qin Fei Wei masih ingin berdebat, tapi ekspresi Kaisar Yan Feng berubah sedikit suram saat dia melambaikan tangannya, "Turun. Di antara anggota Dewan Istana saya, ada elit dari setiap sekte dan setiap aliran. Berdasarkan asal-usul mereka, ada setengah dari mereka yang berasal dari sekte setan. Jenderal kecil Qin, Anda akan sedikit berlebihan." Qin Fei Wei hanya bisa mundur. Kaisar Yan Feng memandang Qin Mu dan tersenyum, "Di bawah seluruh langit, setiap tempat adalah tanah kaisar. Untuk batas-batas tanah, setiap individu adalah menteri kaisar. Tanah saya tidak hanya terbatas pada perdamaian abadi, bahkan orang-orang dari reruntuhan besar adalah umat saya. Kamu adalah murid dari sekte iblis surgawi?" Qin Mu membungkuk dan menjawab, "Itu benar." Kaisar Yan Feng tertawa terbahak-bahak ketika dia melihat anggota Dewan Pengadilan Sipil dan Militer di sebelah kiri dan kanannya. Pemuja iblis surgawi selalu sulit dipahami dan sekarang bahkan murid pemuja mereka masuk ke Imperial College untuk mencari ilmu. "Grand Chancellor, Anda telah melakukan banyak perbuatan." Patriark muda membungkuk, "Ini adalah nasib baik yang mulia." Seorang menteri kabinet di sampingnya berkata, "Yang mulia, orang ini mungkin orang yang ditinggalkan." "Orang yang ditinggalkan?" Kaisar Yan Feng tidak peduli dan menjawab dengan santai, "Bagi orang-orang yang ditinggalkan oleh para dewa, itu tidak berarti bahwa saya juga akan meninggalkan mereka. Dewa dapat meninggalkan semua makhluk hidup tapi aku tidak bisa. Ketika mereka datang ke tanah saya, tidak peduli asal-usul mereka, mereka adalah umat saya. Jadi tidak ada orang yang terlantar?" Seorang pendeta tua maju dan membungkuk,
Tetapi Yang Mulia, baru-baru ini ada sekte yang menciptakan kekacauan dan saya khawatir bahwa sekte iblis surgawi juga menjadi gelisah. Jika orang ini adalah mata-mata dari sekte iblis surgawi, sekte-sekte dunia bela diri ini selalu ingin membuat keributan besar untuk membuatku takut. Kaisar Yanfeng juga sedikit sakit kepala dan mencibir. Di permukaan, mereka memberontak Imperial Preceptor tetapi mereka sebenarnya memberontak padaku. Mereka ingin aku menggerakkan pantatku dan membiarkan mereka duduk di singgasana naga. Benar-benar angan-angan. Di masa lalu, negara bergantung pada sekte dan sekte memutuskan siapa yang harus menjadi kaisar. Sekte-sekte ini bersandar pada negara dan orang-orang biasa menghisap darah mereka, membunuh setiap kaisar yang tidak disukai sekarang ini berbeda dari masa lalu. Sekte hanya bisa bergantung pada negara sekarang. Saat dia mengatakan, dengan penuh semangat, Imperial Preceptor dan aku sedang mendorong untuk sebuah transformasi dan itu adalah persis untuk mengubah situasi yang sekte-sekte mengendalikan garis hidup orang awam, orang dan negara. Saya tidak hanya ingin perubahan, saya juga ingin revolusi, untuk mengubah kehidupan sekte-sekte ini dan mengubah hidup saya. Jika sekte-sekte ini tidak ingin berubah, mereka hanya harus menunggu saya untuk mengubah hidup mereka. Sumber daya yang mengontrol sekte semua akan menjadi milik kekaisaran dan mereka bisa melupakan menggunakan paksaan terhadap saya. Sekarang hanya sekte yang perlu diubah, bahkan pengadilan kekaisaran harus berubah. Jika pengadilan kekaisaran tidak berubah, cepat atau lambat kita akan selesai. Anda semua mengatakan Imperial Preceptor ekstrim tetapi dia tidak ekstrim seperti saya. Tindakan Imperial Preceptor mengikuti niatku. Memberontak Imperial Preceptor berarti memberontak padaku. Seluruh Imperial College benar-benar sunyi dan tidak ada suara yang bisa didengar. Kaisar Yanfeng jelas membuat komentar dari perasaan pribadinya, mengambil kesempatan untuk mengintimidasi para menterinya. Itu juga untuk mengumpulkan hati seorang penguasa dan para menterinya sehingga mereka dapat bekerja sebagai satu kesatuan. Setelah beberapa waktu, Kaisar Yanfeng mengungkapkan senyuman dan duduk di kursinya, aku kehilangan ketenangan. Direktorat, bawa daftar nama. Taois Ling Yun segera menyerahkan daftar nama dan Kaisar Yanfeng mengambil kuas vermilion dan menulis beberapa kata di bawah nama Qin Mu, mulai hari ini dan seterusnya, dia adalah murid putra surga. Setelah selesai, dia menutup mendaftar dan menyerahkannya kembali ke Daoist Ling Yun. Kaisar Yanfeng memandangi patriark muda itu dan berkata, Kanselir Agung, memilih sarjana pada dasarnya adalah pekerjaan Anda. Sekarang saya telah mengambil masalah dengan tangan saya sendiri dan memilih untuk Anda, apa pendapat Anda? Patriark muda tersenyum, Yang Mulia adalah seorang guru yang brilian yang memiliki bakat besar dan visi yang berani. Ini adalah keberuntungan reruntuhan besar. Kaisar Yanfeng tertawa terbahak-bahak dan menggelengkan kepalanya berulang kali, Anda menjilat saya lagi. Baiklah, biarkan para sarjana melanjutkan kompetisi mereka. Direktorat Imperial College menerima pesanan dan membiarkan banyak sarjana melanjutkan kompetisi mereka. Masih ada beberapa orang yang belum menyelesaikan tes mereka di antara para sarjana sekolah dasar, sehingga mereka juga melanjutkan tes mereka di depan Hall of Supreme Learning. Taois Ling Yun masih menguji mereka. Bahkan jika Taois Ling Yun ingin bersikap santai pada generasi muda para pejabat tinggi dan bangsawan itu, dia tidak berdaya. Bagaimanapun, semua peserta di sini sekarang adalah praktisi yang kuat yang memiliki mata yang tajam. Jika dia berani mengacau, dia akan terlihat jelas. Hanya 5 tempat yang tersisa bagi para sarjana sekolah dasar dan yang berasal dari rumah-rumah bergengsi masih lebih banyak dipelajari dan mengungguli para murid dari keluarga miskin. Di antara 5 sarjana ini, hanya si Yun Xiang yang berhasil lulus ujian dan menjadi sarjana kekaisaran di Imperial College. 4 orang lainnya semuanya berasal dari keluarga terkenal. Aku ingin tahu apakah aku bisa membawa Huling Er juga? Ketika saya sudah tenang dan melihat patriark, saya akan membawanya. Qin Mu melihat sekeliling dan menemukan bahwa Gunung Giok tempat Imperial College berada jauh lebih besar daripada yang terlihat. Bagaimana perasaan tuan muda sekte setelah datang jauh-jauh ke sini? Sebuah suara tua datang dari punggungnya dan Qin Mu berbalik untuk membungkuk memberi salam, Patriark. Orang yang datang adalah Patriark muda. Meskipun ia memiliki penampilan muda, suaranya sangat kuno. Dia tersenyum, tidak perlu formalitas. Qin Mu menenangkan diri dan berkata, datang jauh-jauh ke sini, saya telah melihat keadaan kekaisaran perdamaian abadi dan itu memberi saya dampak yang sangat besar. Hati saya dalam kekacauan. Patriark muda menjadi tertarik dan berjalan maju. Oh, ceritakan tentang itu. Kemudian Qin Mu menceritakan semua perjalanannya sebelum mencapai istana kekaisaran. Sejak kalimat pertama yang Patriark katakan setelah bertemu Qin Mu, dia sudah memulai tesnya pada Qin Mu. Menghadiri ujian Imperial College dan menjadi sarjana kekaisaran di Imperial College hanyalah ujian pertama pada Qin Mu yang menguji kekuatannya. Dan sekarang dia menguji kebijaksanaannya. Jika dia memiliki kebijaksanaan untuk mengelola pemujaan iblis surgawi dan jika dia memiliki kebijaksanaan untuk menjadi seorang guru pemujaan. Qin Mu merenung sejenak dan berkata, ada 2 jalan untuk pemujaan suci kita.
Jalan pertama adalah untuk mengubah sekte menjadi sebuah negara, untuk membiarkan kultus suci kita menemukan sebuah negara. Jika sekte suci kita menemukan sebuah negara, kita harus meninggalkan jauh dari kedamaian abadi. Saat nasib kekaisaran perdamaian abadi menjadi semakin makmur, Imperial Preceptor pasti akan memindahkan pasukannya keluar untuk menelan wilayah tetangga setelah ia memadamkan pemberontakan. Di kekaisaran, kita tidak akan bisa bertarung melawan kekaisaran perdamaian abadi dan jika kita terlalu dekat, kita juga tidak akan bisa melawan kekaisaran perdamaian abadi. Jika kita pergi jauh dari kedamaian abadi, tidak ada dasar bagi sekte suci kita dan saya khawatir akan sulit bagi kita untuk mengambilnya bahkan setelah puluhan tahun. Patriark muda mengangguk dan berkata, jalan pertama sangat sulit. Kultus suci kami didasarkan pada orang-orang biasa. Meninggalkan kedamaian abadi berarti bahwa fondasi kita akan hancur. Jalan ini tidak mungkin. Apa jalan kedua? Jalan kedua adalah bergantung. Qin Mu melanjutkan, pemujaan suci bergantung pada Eternal Peace Empire. Ekspresi patriark muda sedikit berubah dan dia tertawa dengan dingin. Kamu menjadi guru pemujaan adalah untuk memusnahkan pemujaan suci kita? Beraninya kau, pergi dengan kepalamu. Qin Mu bingung, patriark tidak memiliki pemikiran ini. Sang patriark muda terdiam sesaat dan menghela nafas. Ya, benar. Letakkan kepala Anda sementara di leher Anda, dan lanjutkan kata-kata Anda. Qin Mu melanjutkan, saya melihat bahwa jalan Preceptor Imperial Preceptor agak sesuai dengan ajaran kultus suci kita, jalan orang suci yang untuk penggunaan sehari-hari rakyat jelata. Jika kultus suci kita bergantung pada perdamaian abadi, kita tidak akan menurun seperti sekte lain dan sebaliknya bisa berkembang dan tumbuh lebih kuat. Ini poin pertama. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan, sekolah dasar, perguruan tinggi, dan Imperial College Eternal Peace Imperial memiliki kekurangan dan itu sangat besar. Itu tidak bisa dilihat dalam waktu singkat tetapi setelah 2 hingga 300 tahun, hasilnya akan menjadi jelas. Sang patriark muda itu memperlihatkan tatapan ingin tahu dan bertanya, apa kekurangannya? Qin Mu bertanya, bolehkah aku berani bertanya kepada patriark, berapa persen cendekiawan di Imperial College berasal dari keluarga miskin? Patriark muda itu mengungkapkan senyum ketika dia jelas tahu apa yang disiratkannya. Dia menjawab, 10%. Qin Mu bertanya lagi, selama bertahun-tahun ini, berapa persen pejabat muda di Eternal Peace Empire berasal dari Imperial College? Sang patriark muda menjawab, 72% dari Imperial College. Para menteri lama lainnya berasal dari berbagai sekte besar dan ada juga yang naik secara bertahap. Dari spekulasi saya, 200 tahun kemudian, semua pejabat di dunia akan datang dari Imperial College dan tidak akan ada sarjana dari keluarga miskin di Imperial College. Qin MH melihat pelampungnya tenggelam ke bawah dan tidak buru-buru menarik kembali tongkatnya, sebagai gantinya, dia menunggu sebentar, 200 tahun kemudian, anak-anak dari keluarga miskin akan tetap miskin sepanjang hidup mereka dan anak-anak dari keluarga kaya akan tetap kaya seumur hidup mereka. Kekesalan rakyat akan menumpuk selama berhari-hari dan berbulan-bulan, yang pasti akan meledak. Keluarga kaya dan berpengaruh akan mengambil kesempatan ini untuk memberontak dan menggulingkan keluarga kekaisaran dan itu akan menjadi waktu kultus suci kita akan memerintah dunia. Dengan kekuatan kami yang melonjak, tidak ada yang cocok dengan kami dan tidak ada yang bisa melawan kami. Sang patriark muda tertawa dingin, kamu ingin memberontak dan menjebak kultus suci kita sebagai orang yang tidak benar, pergi dengan kepalamu. Qin terdiam beberapa saat dan berkata, patriark, berhenti bercanda. Sang patriark muda menjadi terdiam. Dia juga menangkap seekor ikan, tetapi itu ikan kecil. Mengangkat tongkatnya, dia melanjutkan, baiklah, kita akan mengambil hal-hal yang tepat. Apa yang terjadi setelah Anda mengubah pemujaan suci kita menjadi kekaisaran perdamaian abadi yang lain setelah 200 tahun? Ketika pertempuran besar menyapu bersih perdamaian abadi dan menghancurkan keluarga yang kuat, akan ada keluarga yang kuat 200 tahun kemudian yang akan menggulingkan aturan kultus suci kita. Bagaimana Anda mengatasinya? Qin Mu bingung dan menggelengkan kepalanya, saya belum memikirkan apa yang akan terjadi setelah 200 tahun. Semoga patriark mencerahkan saya. Patriark muda berkata dengan tidak tergesa-gesa, jalan orang suci tidak lain adalah penggunaan sehari-hari untuk orang awam. Siapapun yang melakukan sebaliknya dianggap dosa. Bertindak langsung, mengikuti jalannya alam, itulah makna dari jalan. Ketika Eternal Peace Imperial Preceptor naik tiba-tiba, saya telah mendeteksi ambisinya yang besar. Ketika dia bertanya kepada saya tentang jalan, saya telah mengatakan kepadanya kalimat ini dalam Great Educational Heavenly Devil Scriptures. Apa yang dia lakukan sekarang adalah inti dari kalimat ini. Hati dan pikiran Qin Mu goyah dan dia membungkuk kagum. Patriark bijak dan sudah menjadi suci. Anda ingin membuat pengaruh yang tak terlihat dan mengubah kerajaan perdamaian abadi dalam kultus suci kita. Jika kekaisaran perdamaian abadi mampu mencapai jalur suci, kekaisaran perdamaian abadi akan menjadi sekte suci surgawi.
Qin Mu berjalan keluar dari kediamannya dan melihat kerumunan cendekiawan berjalan mendekat. Area tempat dia tinggal terpisah dari para praktisi seni ilahi. Itu adalah tempat di mana para sarjana Spirit Embryo Realm dan 5 Elements Realm tinggal. Semua ulama yang lebih rendah dari 6 arah alam tinggal di sini. Sekarang Imperial College dibuka lagi, banyak sarjana dari tahun-tahun sebelumnya telah kembali dari luar. Mereka telah memasuki perguruan tinggi lebih awal dari Qin Mu dan memiliki budidaya yang padat, tetapi selama mereka tidak melakukan terobosan 6 arah realm, mereka masih akan tinggal di sini. Setiap tahun Imperial College memberikan 10 tempat kepada para sarjana sekolah dasar dan sulit bagi para sarjana sekolah dasar untuk melakukan terobosan ke 6 arah realm dalam waktu 3 hingga 5 tahun. Karena itu jumlah sarjana sekolah dasar di Imperial College tidak rendah. Para cendekiawan ini melewati Qin Mu dan seorang cendekiawan yang menilai Qin Mu sebelum bertanya, "Saudara junior ini, saya pernah mendengar orang yang ditinggalkan dari reruntuhan besar telah datang ke sini. Apakah Anda tahu di mana dia tinggal?" Qin Mu kaget dan bertanya, "Mengapa saudara senior mencari dia?" Sarjana itu menjawab, "Orang-orang yang terbengkalai adalah sampah yang hanya bisa menjadi budak. Saya tidak pernah berharap Kaisar membiarkan orang yang ditinggalkan menjadi sarjana dari Imperial College kami. Ini merupakan penghinaan bagi kami. Kami telah mendengar berita tentang masalah ini dan sangat marah, jadi kami berencana untuk membuatnya kembali dan meninggalkan Imperial College. Jika dia tetap di sini, bagaimana kita masih memiliki wajah?" Tatapan Qin Mu berkedip, "Jadi saya mengerti. Saya telah melihat orang yang ditinggalkan sebelumnya dan dia tinggal di dekatnya. Mengapa tidak membiarkan saya memimpin Anda di sana?" 10 sarjana tidak dapat menahan kegembiraan dan semua membungkuk dengan tangan di depan. "Terima kasih atas masalahnya, saudara junior. Rekan-rekan senior saudara itu sopan." Qin Mu melanjutkan, "Saya juga dari keluarga terkenal yang berkuasa, namun saya harus menjadi teman sekelas dengan orang yang ditinggalkan. Saya sangat malu bahwa saya tidak ingin lebih dari apapun untuk menggali lubang untuk merangkak ke dalamnya. Itu benar, nama keluarga saya adalah Qin." Qin Mu dan para sarjana ini telah sampai di akhir residence cendekia ketika mereka mengobrol di sepanjang jalan. Hanya ada satu halaman di dekat ujung yang terpencil. Qin Mu tersenyum, "Rekan-rekan saudara senior, ini adalah tempat orang yang ditinggalkan tinggal. Tolong tunggu sebentar." Dia naik untuk mengetuk pintu dan setelah beberapa saat, pintu halaman terbuka dan wajah bundar muncul dari balik pintu. Melihat Qin Mu, dia terkejut dan tersenyum, "Saudara Qin." Qin Mu mendorong pintu terbuka dan masuk bersama semua orang, meremas ulama dengan tubuh gemuk di tengah halaman. Qin Mu menutup pintu halaman dan mengamankan baut pintu. Ekspresinya seperti air yang tenang, "Itu benar. Saudara-saudara senior, apakah Imperial College mengizinkan pembunuhan?" Semua cendekiawan terkejut dan salah satu dari mereka tertawa, "Saudara Qin, kami hanya mencoba mengajari orang yang ditinggalkan itu sebuah pelajaran dan mengusirnya dari Imperial College. Apakah ada kebutuhan untuk pembunuhan? Jika kita membunuhnya, kita semua akan diusir dari Imperial College. Memberinya pemukulan saja sudah cukup." Qin Mu agak tidak senang dan menggerutu, "Ada begitu banyak aturan di ibu kota dan saya tidak bisa membunuh orang sesuka hati. Jika itu ada di reruntuhan besar kami, tidak ada yang akan mengatakan apa-apa bahkan jika aku membunuh 10 orang sesuatu." Saat dia mengatakan itu, semua sarjana di halaman merasa ada sesuatu yang tidak benar. Pada saat ini, hujan mulai turun dari langit. Menemani hujan adalah temperamen yang aneh. Seolah-olah raksasa yang tak tertandingi menggunakan langit dan bumi sebagai guzeng dan garis-garis hujan sebagai dawai, memetik dengan ceroboh dan terlepas dari konsekuensinya. Namun, temperamen aneh ini memiliki semacam kekuatan magis yang bisa mencuri jiwa seseorang. Begitu mereka mendengarnya, mereka merasakan ki vital mereka tersebar dan kesadaran mereka mengendur. Embrio roh mereka menjadi lambat dan 5 elemen mereka menjadi berantakan. Mereka tidak bisa membantu tetapi menari bersama dengan temperamen ini. Saat temperamen beresonansi dan bekerja, semua orang di halaman tahu itu buruk dan akan mematahkan mantra suara setan ini ketika Qin Mu tiba-tiba membentuk mudra dengan satu tangan dan meninju. Sinar matahari memurnikan yang jiwa di langit. Dengan pukulan ini, gemuruh dunia yang mengguncang datang dari tengah halaman dan memukul jiwa dan jiwa mereka terbalik. Dengan jiwa mereka terguncang dan kehendak mereka tidak stabil, mereka langsung tidak bisa menahan suara iblis dan mulai menari dan tertawa keras di halaman ini. Tiba-tiba temperamen berubah sekali lagi dan mereka merasa seperti telah tenggelam ke tempat pembantaian para dewa dan setan dengan kuda besi dan tombak emas tepat di wajah mereka, menenggelamkan mereka. Skenario yang realistis membuat mereka menyerang balik. Pembalasan itu bukan masalah kecil. Bahkan mereka yang masih memiliki 10% kesadaran mereka tidak punya pilihan selain mempertahankan diri dari serangan orang-orang di samping mereka. Selama mereka mengangkat tangan untuk menghadapinya, kesadaran mereka akan diserang oleh temperamen dan mereka tiba-tiba akan kehilangan penjagaan. Berbagai gerakan meledak di halaman dan mantra terbang ke segala arah. Dalam sekejap,
Tubuh semua orang berlumuran darah dan banyak dari mereka kesakitan. Rasa sakit membantu mereka mendapatkan kembali kesadaran mereka. Pada saat ini, Qin Mu bergerak seperti hantu di antara mereka dan siapapun yang terjaga dijentikan dengan jarinya. Guntur jari pemain pipa. Jari-jarinya menyertai temperamen untuk mengibaskan, memetik, membungkuk, memetik dan menyerang secara ekstrim. Temperamen yang membuat mereka gila disertai dengan suara guntur yang meledak, udara bergetar. Suara benda-benda berat yang pecah keluar terus-menerus juga. Sesaat kemudian, hanya Wei Yong yang tersisa di halaman kecil menari dan bernyanyi. Qin Mu berhenti dan hujan di langit menghilang bersama dengan temperamennya. Baru saat itulah Wei Yong sadar kembali dan melihat sekeliling seketika. Ketika dia melihat bahwa halamannya penuh dengan jejak kaki dan bunga-bunga dan rumput di halamannya semuanya dihancurkan, ekspresinya berubah sangat dan dia berteriak, "Saudara Qin, apa yang terjadi? Aku meminjam tanahmu yang berharga untuk mengajarkan pelajaran kepada beberapa saudara senior tanpa mata." Qin Mu tersenyum, "Tempatmu terpencil sehingga tidak ada yang akan menghentikan saya ketika saya mengalahkan mereka." Wei Yong bingung kata-kata dan segera melihat dinding halamannya sendiri, hanya untuk melihat tubuh para ulama tergantung di dinding. Kepala mereka tersangkut di dinding dan mereka tidak punya kekuatan untuk bergerak. Wajah Wei Yong berubah pucat, "Saudara Qin, Anda dalam kesulitan. Para sarjana ini memasuki Imperial College lebih awal dari kita dan yang mana dari mereka yang bisa masuk Imperial College bukan dari keluarga yang kuat. Sekarang mereka dikalahkan olehmu, bagaimana mungkin?" Qin Mu bingung, "Jika saya tidak mengalahkan mereka, apakah saya menunggu mereka untuk mengalahkan saya? Saya sudah mengalahkan mereka, apa yang bisa saya lakukan sekarang?" Wei Yong menginjak kakinya berulang kali dan berkata, "Kamu meminjam pekaranganku untuk memukuli mereka, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa kepadaku karena aku dari keluarga Wei. Namun, Anda pasti akan kurang beruntung. Oh sayang, apa yang akan kita lakukan?" Qin Mu berjalan keluar dan tersenyum, "Mereka mencoba mengajari saya pelajaran sehingga mereka seharusnya siap untuk menerima pelajaran." Berjalan keluar dari halaman, dia melihat kepala di sisi lain dinding. Melihat mereka semua, Qin Mu berjalan ke arah mereka. Orang yang ditinggalkan. Seorang cendekiawan bangun dan berkata dengan lelah, "Kamu berani merencanakan kita. Ketika kami pulih, Anda mati." Ekspresi Qin Mu tenggelam, "Jika Anda berani menyebutkan orang yang ditinggalkan lagi, saya akan mengalahkan Anda setiap kali saya melihat Anda." Orang yang ditinggalkan. Qin Mu menarik sarjana ini dan membawanya ke depan kediaman. Dengan ki vitalnya meledak, ia meluruskan tubuh cendekiawan ini dan menggunakan darah di kepalanya untuk menulis di dinding seperti kuas. Qin Mu menuliskan 2 kalimat dan 1 baris kata lain di palang pintu sebelum memukul sarjana ini di lantai. Sarjana ini dipukul ke tanah dan hanya kepalanya yang ditinggalkan. Dia sangat marah sehingga dia pingsan lagi. Para cendekiawan lainnya bangun satu demi satu dan mengeluarkan kepala mereka dari dinding. Mereka semua tampak malu tampak muram. Ketika mereka membiarkan penjaga mereka turun dan menderita serangan Qin Mu, dia tidak menyerang tubuh fisik mereka tetapi malah menyerang jiwa mereka. Itu yang paling sulit dijaga. Jika serangan itu ditujukan pada tubuh mereka, itu lebih mudah untuk dijaga. Kultivasi mereka tidak kalah rendah dengan Qin Mu dan mereka memiliki lebih banyak orang. Bahkan jika Qin Mu menyelinap serangan, dia bisa paling banyak 1 atau 2 orang. Namun, keterampilan yang ditujukan pada jiwa dan roh berbeda. Qin Mu menggunakan Thunder Fingers of the Pipa Player yang ditingkatkan untuk secara langsung mengendalikan jiwa dan kesadaran mereka. Ketika mereka mencoba untuk membebaskan diri, penyulingan sinar matahari yang jiwa di langit membuat mereka kehilangan kendali jiwa mereka, langsung jatuh ke dalam serangan Qin Mu. Bahkan sebelum mereka bisa membalas, mereka semua telah pingsan dengan kepala menembus dinding. Wei Yong segera berkata, "Berbagai saudara senior, saya dari keluarga Wei di Duke S Manor. Saya tidak ada hubungannya dengan ini." 10 orang yang saling memandang dan 1 di antara mereka menghela nafas, "Kami telah jatuh kepala lebih dulu dan mendapat tipuan dari bocah baru itu, kehilangan semua wajah kami. Saudaraku dari keluarga Wei, tolong jangan memberitahu orang-orang apa yang telah terjadi dan menyelamatkan muka kita." Wei Yong menghela nafas lega dan berkata, "Tenang. Saya selalu bungkam dan saya tidak akan memberitahu siapapun apa yang terjadi di sini. Saudara senior, apa rencanamu sekarang?" "Yah, tentu saja kita harus menemukan wajah kita kembali. Banyak cendekiawan tidak memiliki wajah untuk terus tinggal dan menyerbu. Ini benar-benar memalukan, kami akan menyembuhkan cedera kami dan mengembalikan martabat kami besok. Dia bisa menangkap kita lengah hari ini tapi besok dia akan mendapatkannya." Wei Yong terdiam dan bergumam, saudara Qin menjadi semakin kuat. Tidak membawanya mengalahkan Daois Ling Yun, dia berhasil membuat langkah yang bahkan saya dikendalikan oleh suara iblis ketika saya tidak hati-hati. Namun, sekarang orang-orang ini memiliki penjaga, dia akan menderita besok. Bagaimanapun,
Para sarjana ini telah datang ke Imperial College beberapa tahun lebih awal dari kita dan telah belajar dan memahami lebih dari kita. Lantai arsip surgawi di Imperial College menyimpan semua seni ultimat berbagai sekte dan sekte. Ketika 10 sesuatu yang sarjana melewati halaman Kinmu, mereka mengangkat kepala mereka secara tidak sengaja dan melihat 2 baris kata-kata berdarah tertulis di dinding, yang tak tertandingi yang menyapu ibu kota, menendang semua 800 sarjana kekaisaran. 4 kata tertulis di palang pintu, tidak tertandingi dalam 5 elemen. Dan di depan pintu adalah seorang pria masih terjebak di tanah. Wajah semua orang menjadi hitam dan mereka menarik orang ini keluar dari tanah dan berkata, "Kami akan meninggalkan kata-kata ini di sini dan membuatnya malu besok."